Cerita dimulai dari seseorang yang sedang menyalakan kameranya lalu menyapa para penonton. Selamat datang di channel Any Ride. Halo para subscriber, aku adalah Kang Dokcol. Ya, dia adalah Kang Dokcol. Dia adalah seorang hunter yang berprofesi juga sebagai YouTuber. Kami akan menyerang semuanya, kata si Kang Dokcol bersama teman-temannya. Monster hari ini adalah monster level C. Aku akan membuat video bagaimana cara untuk menyerang Arkane. Seperti yang bisa kalian lihat, Arkane hidup dalam kelompok sambil menunjuk beberapa kelompok laba-laba yang besar di atasnya. Namun dari sikapnya yang tenang kita bisa tahu bahwa dia hunter yang lumayan cukup kuat. Sama seperti N, diklasifikasikan sebagai jenis laba-laba atau seperti semut, serangga, dan yang lain-lain. Namun mereka benar-benar berbeda dengan para laba-laba yang ada di bumi. Sebagai contoh, monster ini tidak menyerang dari awal, malahan mereka akan menunjukkan atau memuntahkan jaring-jaring mereka dari mulut atau pantat mereka. Namun sesuatu terjadi. Kiak, seseorang atau sesosok monster muncul. Hei, tunggu, bukankah harusnya jaring dulu? Langsung menyerang musuh begitu saja, kata teman-teman si Dokcol. Laba-laba itu pun menyerang dengan kaki-kaki tajam mereka. Mereka mencoba menyerang kelompok Kang Dokcol dan yang lainnya. Namun Kang Dokcol berhasil menghentikannya. Hei, apa yang terjadi di sini? Hentikan videonya, Kang Dokcol berteriak pada seseorang. Rupanya dia adalah seorang kameramen yang bertugas meliput video untuk YouTube si Kang Dokcol. Tidak mungkin, sambil kata si kameramen itu dalam hatinya. Apa yang terjadi? Dia adalah Meng Siwo. Kita sebut saja dia adalah Siwo. Dasar brengsek, nanti kita harus bicara. Meng Siwo, kau memberikan informasi yang salah padaku. Bukankah kau bilang harusnya mereka menyerang dulu dengan jaring mereka? Namun si Kang Dokcol yang terlanjur marah, mereka pun langsung ditebas oleh si Kang Dokcol dengan kemampuannya. Hiya, syah, seng. Dengan mudahnya Kang Dokcol menebas beberapa laba-laba itu. Alasan kenapa Kang Dokcol marah adalah karena dia tidak ingin bajunya kotor karena membunuh para laba-laba itu. Bukan karena dia takut akan kemampuannya yang lemah, tidak. Tapi dia sebenarnya lumayan kuat. Di atas para mayat-mayat laba-laba itu, Kang Dokcol mengeluarkan aura kebiru-biruannya sambil marah. Apa-apaan ini? Kau bilang para Arkane memuntahkan jaring laba-laba terlebih dahulu kan? Siwo pun hanya mengingat-ingat para Arkane hanya akan menyerang langsung seperti ini. Upaya terakhir mereka bukan bagaimana jika para Arkane itu sudah berada dalam situasi putus asa, di mana mereka tidak akan rugi apa-apa lagi. Hei Siwo, kau dengar aku? Dasar brengsek, apa kau bertingkah seperti ini? Kenapa kau melakukan ini? Namun si Siwo di sana hanya bisa berkata, Maaf, namun Kang Dokcol yang tidak mau menerima kata maaf itu, dia langsung menghajar perut si Siwo. Apa hanya dengan meminta maaf akan menyelesaikan semuanya? Aku hampir mati karenamu. Dah pun langsung dihajar perutnya oleh Kang Dokcol sambil menahan sakit. Lalu Kang Dokcol pun langsung melanjutkan omongannya. Lakukan penyelidikanmu dengan benar, dasar idiot. Inilah alasannya orang-orang yang trade-nya lemah tidak bisa melakukan apapun. Sambil merosting si Siwo, Kang Dokcol pun pergi meninggalkannya. Trade ya. Si Siwo pun berpikir, sebenarnya aku juga seorang Awaken, aku juga seorang hunter, tapi kemampuan yang kudapatkan setelah Awaken adalah tradeless. Itu adalah kemampuan yang tidak istimewa, jadi tradeless itu benar-benar tidak berguna di industri hunter. Karena itu, metode yang kupilih untuk bertahan hidup adalah menganalisa para monster. Aku melihat video-video pertarungan monster dari channel YouTube yang lain, lalu aku menganalisa pertarungan mereka, lalu aku mengambil kesimpulan bagaimana mereka bertarung dan mengajari para hunter baru bagaimana cara untuk menyerang mereka. Namun seiring waktu, para hunter yang lumayan kuat pun mulai mempercayaiku dan mengambilku sebagai analisis mereka. Mereka mulai menyewaku untuk menganalisa atau mencari kelemahan para monster-monster itu. Ya, beginilah aku, hanya terjebak bersama si brengsek ini, kata Siwo. Karena aku hampir mati karena brengsek itu. Jika bukan karena aku, kalian semua sudah pasti mati, bukan? Hahaha, Siwo sambil tertawa. Namun sana teman-temannya berkata, Dokcol, di belakangmu. Hah? Dokcol yang terkaget melihat sesuatu di belakangnya. Terlihat sesosok monster yang begitu besar.
langsung saja menancapkan kakinya ke arah Docol. Namun Docol di sana bisa menghindar. Seekor elite monster, lari. Semuanya pun panik lalu lari ke arah pintu keluar. Ini bagaimana ini mungkin terjadi? Namun di sana terlihat laba-laba dengan di atasnya seperti tubuh manusia. Mereka panik sambil berlari. Apa aku benar-benar akan mati jika begini, kata si Kang Docol dalam hati sambil menjatuhkan pedangnya. Aku butuh umpan. Benar juga, si brengsek itu adalah Meng Siwo. Kau harus menjadi umpanku. Maaf Siwo, tapi kau harus menjadi umpan. Dar, tanpa basa-basi, Kang Docol pun langsung menghajar atau menendang kaki si Siwo. Ini semua karena penyelidikanmu yang payah itu, jadi kau harus bertanggung jawab. Maka kau harus jadi umpan. Dadah. Dasar brengsek, kata Siwo sambil melihat kepergian Kang Docol. Namun di sana Siwo pun terkejut dan hanya bisa terdiam melihat kengerian monster laba-laba itu. Terlihat tubuhnya sangat merah, marah, dan sangat membara. Laba-laba itu berteriak dengan keras. Ya, Siwo tidak bisa bergerak. Apa ini? Aku bahkan tidak bisa menggerakkan kakiku. Tubuhku tidak bisa bereaksi karena ketakutan. Tubuhku tidak mau mendengarkanku, kata si Siwo. Siwo pun dalam sekejap langsung mengingat-ingat apa yang terjadi dalam flashback hidupnya. Siwo, ya ibu. Siwo terlihat sangat sedih sambil melihat ibunya yang sakit. Kau harus melindungi adikmu. Dan begitulah ibunya pun meninggal. Siwo yang mengingat-ingat hal itu. Tidak, aku harus melindungi adikku. Setidaknya aku harus melindungi adikku. Dengan tekad yang bulat, Siwo mengambil pedang yang dijatuhkan Kang Docol. Lalu dia mulai membulatkan tekadnya untuk menyerang si monster laba-laba itu. Aku tidak akan mati di sini, dasar brengsek. Dia mulai berdiri dan mulai menyerang bagaimanapun caranya. Aku harus hidup. Namun sesuatu terjadi sebuah ledakan di pinggir Siwon. Ledakan yang sangat besar sampai hampir membunuhnya. Dar. Siwon di sana hanya bisa terdiam sambil kaget. Ada apa ini? Apa yang terjadi? Terlihat dalam sebuah ledakan itu muncul seseorang yang berjubah merah, berambut kuning dan beranting. Siapa itu? Apa ini tuh? Nah, orang itu terlihat mengusap keringatnya. Terlihat lalu sebuah ledakan lagi terjadi. Dar. Orang itu pun dan Siwon langsung melihat ke arah ledakan yang berikutnya. Lalu di sana keluar orang berikutnya, orang berambut putih yang terlihat ganas mengeluarkan kemampuannya. Sambil berteriak dia marah-marah. Jangan lari kau brengsek. Bajingan sombong, disinilah kau akan berhenti melarikan diri. Lalu orang itu menyerang kepada si rambut kuning. Apa-apaan itu? Siwon di sana hanya bisa bingung kenapa mereka bertarung. Lalu orang rambut berkuning pun tidak mau kalah. Dia mengepalkan tinjunya langsung dan menghajar orang berambut biru itu. Dar. Kemampuan mereka benar-benar sangat luar biasa. Terjadi pancaran aura yang terjadi di dalam dungeon itu. Di sana Siwon hanya bisa tertegun dengan kekuatan mereka dan sambil bingung dia berkata, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mereka berdua hanya dengan satu ledakan itu dia bisa membunuh elite monster laba-laba itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, mereka masih bertarung ke sana kemari melompat sambil beradu pukulan. Dar, si biru langsung memukul namun si kuning langsung menghindar. Di sana Siwo, mereka berdua. Siapa mereka? Siwo sambil tertegun dengan kekuatan mereka. Namun di sana terlihat si kuning yang sudah beberapa kali kewalahan menghadapi serangan si biru. Kali ini si biru akan menendang dan akhirnya dia menendang perut si kuning. Si kuning terpental sangat jauh dan menghasilkan sebuah ledakan yang sangat besar di dalam dungeon itu. Dar. Katakan padaku di mana kau bersembunyi sekarang. Berhentilah bersembunyi, kata si biru. Namun di sana si kuning hanya berkata, jalan kita masih panjang sampai semuanya berakhir kawan. Si kuning pun mengeluarkan kekuatannya. Dia mengumpulkan energi sihirnya ke telapak tangannya dan membuat sebuah bola sihir. Jadi kau ingin melakukan semuanya ya? Si biru pun yang tidak mau kalah. Dia pun mengeluarkan energi sihirnya dan memfokuskan energinya di dalam telapaknya. Lalu mereka pun berdua melemparkan energi yang telah mereka kumpulkan di dalam telapak tangan mereka. Dan akhirnya kedua energi itu pun bersatu dan dar. Kalau begini
kau juga bisa tidak keluar hidup-hidup dari tempat ini, bukan? Apa yang sebenarnya kau rencanakan, kata si biru. Aku tidak peduli soal itu, kata si kuning. Lalu dia melihat ke arah si Siwo. Karena aku tidak akan membiarkan itu terjadi, dan selain itu aku punya kemungkinan yang lain, hahaha, kata si kuning. Maaf karena aku melibatkanmu dalam hal ini, kata si kuning sambil berkata pada Siwo. Siwo di sana hanya terkejut. Hah, apa maksudnya itu? Jangan bilang kau akan. Hei tunggu, kenapa kau melakukan itu, kata si biru. Akhirnya ledakan pun terjadi seperti benturan antara Uchiha dan Naruto di air terjun. Sebuah bola berbentuk dari energi-energi kekuatan telah terkumpul di atas mereka. Si kuning hanya tersenyum, namun si biru sangat panik. Entah apa yang terjadi pada mereka berdua, apakah mereka mati atau tidak. Namun kita langsung diperlihatkan sebuah ledakan yang sangat besar di dalam dungeon. Dar, kuserahkan ini padamu, kata si kuning sambil berkata pada Siwo. Siwo di sana hanya tidak. Dia takut akan terkena ledakannya, namun Siwo dilindungi oleh sebuah perisai yang tak kasat mata. Dia terlindungi begitu saja. Akhirnya kejadian itu pun berlalu begitu saja, seperti tidak terjadi apa-apa di dalam dungeon. Semua kerasakannya dan semua kejadian itu, laba-laba yang mati, dinding-dinding yang runtuh, semua ledakan itu dan kejadian itu hanya berakhir begitu saja. Namun di sana Siwo terkejut melihat sesuatu benda di bawahnya, dan itu adalah handphone. HP siapa ini? Kenapa ada smartphone di sini? Siwo pun mengambil smartphone itu dan melihat isinya. Mengkonfirmasi manajer baru. Dalam smartphone itu berkata seperti itu. Lalu memeriksa jalur koneksi. Apa-apaan ini? Menyelidiki jalur koneksi. Dia pun itu pun langsung meng-scan jari Siwo dan suksesi manajer selesai. Siwo di sana berkata dalam hatinya, sebenarnya apa ini? Lalu dia melihat ke arah para ledakan itu yang mulai asapnya hilang. Akhirnya handphone itu pun mengeluarkan sebuah pemberitahuan, selamat datang di GoTube Manager. Secara tidak langsung Siwo telah menjadi pemilik handphone itu, entah bagaimana caranya. Terlihat di suatu tempat yang indah, rupanya itu adalah pintu keluar dari dungeon yang dimasuki oleh Siwo. Terlihat itu adalah si Kang Doksok yang kesusahan dan kewalahan setelah kabur dari monster laba-laba itu. Sialan, betapa tidak beruntungnya diriku. Aku tidak menamai channel kita. Kita menyerang semuanya tanpa alasan. Aku tidak mungkin bisa melakukan itu, kata si Kang Doksok. Tentu saja aku sudah siap menghadapi suatu seperti ini. Namun seseorang berteriak di belakangnya, Kang Docol, dasar brengsek, berani-beraninya kau mengumpankanku. Si Kang Docol di sana sangat terkejut karena mendengar suara Siwo yang berhasil selamat dari kerumunan monster laba-laba itu. Tanpa basa-basi Siwo langsung akan menghajarnya dan bagaimana bisa kau tak? Namun di sana kemampuan tidak bisa berbohong. Siwo yang hanya peringkat F dan Kang Docol yang peringkat A bisa dengan mudah melihat gerakan Siwo. Dia pun langsung menyikut tangannya dan menghajar balik si Siwo. Dar, apa kau lupa kau itu cuma peringkat F, dasar brengsek, kata si Kang Docol. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan, tapi ini lumayan bagus. Aku masih butuh seorang editor dan kameramen, kau tahu. Di sana si Siwo hanya menggerutu. Apa lo serius? Apa kau pikir aku akan terus bekerja dengan orang yang mencoba membunuhku sepertimu? Udah amat lah, gue berhenti, kata si Siwo. Aku membantumu dengan kemurahan hatiku. Kau ingat, kau tidak bisa melakukan apa-apa ini tanpaku, kata si Siwo. Kau harus membayarku kembali, Siwo, kata si Kang Docol. Namun di sana si Siwo yang tidak mau menerima hal itu. Dia pun langsung menepis tangan si Kang Docol. Jika semuanya tidak bisa menerima, jangan lewatkan satupun itu. Itu adalah kebiasaan yang kudapatkan karena kau terlalu banyak mengomel. Kau tahu, aku tidak tahu apakah ini akan benar-benar membantu. Tapi apa kau ingat, aku punya rekaman di saat kau menumbalkanku. Mari kita lihat apa yang akan para netizen katakan jika mereka tahu tentang hal ini. Bisakah kau membayangkan berapa banyak view yang akan kudapatkan jika aku mengupload ini di YouTube? Kau tahu? Namun di sana si Kang Docol hanya tertawa sinis. Kau tahu, aku bisa membunuhmu di sini, tapi ya begitulah, aku tidak akan mati dan juga kau tidak akan melakukan itu. Apa maksudmu?
Kau akan masuk penjara setidaknya dan kehilangan channel yang sudah kau perjuangkan. Apa kau mau melakukannya? Kata Siwo. Namun di sana si Kang Docol tertawa. Meng Siwo, Meng Siwo, Meng Siwo. Apa kau lupa jika kau mengupload video itu dimanapun, maka adikmu juga tidak akan selamat. Sesuatu itu akan terjadi. Namun di sana si Siwo pun hanya dia tidak bisa berkutik mendengar kata-kata si Kang Docol karena dia sadar dengan kemampuannya, lalu juga pengaruh dan posisinya sendiri. Kita akan mencari editor baru. Apa yang kalian lakukan? Ayo kita pergi dari tempat sialan ini, kata si Kang Docol kepada para anak buahnya. Di sana si Siwo hanya mengerutkan dahinya, menejamkan matanya sambil melihat kepergian si Kang Docol. Cih, dasar anak brengsek. Kau tidak akan tahu apa yang akan kulakukan jika kau melakukan itu pada adikku. Di rumah, akhirnya si Siwo pun melihat-lihat handphone itu. GoTube ya, jadi ini adalah GoTube, channel milik God. Apa maksudnya terlihat? Beberapa sosok yang terlihat seperti dalam mitologi Yunani, lalu mitologi India seperti Odin, Snake Eyes, dewa mitologi. Selain itu tokoh dari cerita rakyat, pahlawan dan tokoh legendaris semuanya ada di sini. Apa semuanya ini menjalankan channel ya? Apa mereka ini cosplayer yang bertingkah seperti para dewa-dewa itu? Selain itu, kalau begitu siapa pria itu? Kenapa dia memberikan telepon ini padaku? Kata si Siwo sambil membayangkan si kuning. Semuanya membingungkanku. Tapi jika ini nyata, jika benar-benar menjalankan YouTube channel ini, harusnya sesuatu yang hebat, bukan? Mereka mungkin setidaknya jutaan subscriber, bukan? Akhirnya Siwo pun mengambil handphone itu kembali. Mari kita lihat. Sebenarnya tidak terlihat buruk. Mari kita coba saja. Akhirnya dia melihat seseorang, keadilan, kesetiaan, dan tekad. Alasan kenapa aku meninggalkan keluargaku, para demon itu, aku akan menjelaskannya. Untuk menjadi anggota, Anda bisa mensubscribe channel ini dan mendapatkan Lecture Inside Level S please. Lalu Siwo pun langsung mensubscribe channel itu. Anda mensubscribe channel Sungi Leang. Channel yang dapat disubscribe adalah 1 dari 3, tersisa 2. Lalu tiba-tiba saja notifikasi muncul. Anda mendapatkan Inside Level S please. Siwo pun hanya kaget. Level S please, hanya dengan subscribe. Apa ini beneran? Memangnya ada klasifikasi level itu? Itu bukan rank yang sebenarnya, bukan? Siwo yang masih tidak percaya dengan apa yang terjadi hanya bisa ngahulang. Di sana dia membayangkan orang-orang berasumsi mungkin mereka memiliki trait S, tapi aku mendapatkannya dengan mensubscribe channel orang lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Siwo di sana masih berkeringat dingin sambil membayangkan apakah dia benar-benar mendapatkan level S atau tidak. Ini apakah nipu atau tidak? Mensubscribe channel. Lalu, tapi aku tidak merasakan perubahan apapun. Apakah benar-benar sekarang aku level S? Karena meningkatkan observation intelligence-ku ya, sepertinya orang yang subscribe adalah orang yang menguatkan intelijenku. Jika akan begitu akan sulit langsung mengetahui perbedaannya. Apakah aku harus mensubscribe orang lain lagi? Lalu di sana dia melihat channel Hercules, event 100.000 subscriber. Rupanya si Hercules sedang menjalankan event 100.000 subscriber, pelajaran pelatihan pribadi gratis cara mengeluarkan Zeus dari house. Bagaimana, apakah Anda akan mensubscribe-nya? Lalu tanpa basa-basi dia pun langsung mensubscribe si Hercules. Baiklah, kalau begitu aku akan melihat perbedaannya. Subscribe, Anda mendapatkan superhuman level SS. Levelnya SS, tadi S plus, sekarang SS. Lalu apa ini benar-benar terjadi? Tanpa sadar Siwo mengebrak mejanya dan tanpa sadar juga dia menghancurkan laptopnya. Tidak, apa laptopku? Bagaimana aku akan mengedit video? Ya tunggu, aku punya komputer kan. Sudahlah, lupakan ini. Tapi apakah aku benar-benar mendapatkan level SS? Kata Siwo. Anda telah menggunakan superhuman strength. Spesialisasi telah meningkat. Profisiensi human adalah 0,1. Brengsek, aku mendapatkan trait hanya dengan subscribe. Sebenarnya ini hal bagus atau hal buruk sih, kata Siwo dalam hatinya. Dia pun, aku tidak tahu lagi, aku tidak mengerti apa sebenarnya GoTube ini. Profisiensi dan insight adalah S plus telah sedikit meningkat karena berpikir keras. Profisiensi S sekarang menjadi 0,1%. Aku hanya berpikir dan menggerutul, tapi profisiensiku meningkat ke 0,1. Apakah aku harus mencapai 100% untuk mendapatkan kekuatan trait 100 itu?
Baiklah, pelatihan pribadi ya dari Hercules. Mari kita lihat apa yang akan dia latih dan apa yang akan dia berikan padaku. Dia pun ngeklik channel si Hercules, dan di sana beberapa kelompok terlihat sangat kagum. Ini luar biasa, kata si Hercules sambil mengangkat pilar-pilar. Sialan, kau ingin aku melakukan latihan seperti itu, kata si Siwo sambil kaget. Mana mungkin aku bisa melakukan itu, aku yang cuma manusia. Bagaimana mengikuti hal seperti itu? Lalu Siwo pun langsung unsubscribe atau membatalkan subscribe-nya. Aku tidak mengerti caranya, aku punya 1 subscriber, aku tidak akan pernah bisa melakukan itu, kau tahu. Namun di sana terjadi sesuatu, tidak dapat di unsubscribe. Lah bagaimana ini, kata si Siwo. Namun di sana si Hercules yang marah langsung bicara pada Siwo. Hei kau anak kurus yang di sana, kau bisa datang kapanpun tapi kau tidak bisa pergi seenaknya. Lalu Siwo di sana terkejut. Hah, apa ini? Tidak bisa unsubscribe. Selain itu, apa si Hercules ini bicara padaku, kata Siwo dalam hatinya. Kalau begitu sampai jumpa besok. Lalu tiba-tiba saja saat Siwo sudah menyelesaikan nonton video si Hercules, seseorang menelepon. Ada apa dia menelepon? Apa yang kau inginkan? Rupanya itu adalah si Docol, si Kang Docol. Kau tidak punya tempat lain untuk pergi bukan? Kata si Kang Docol. Ada apa? Apa kau meneleponku hanya untuk mengejekku? Aku hanya ingin membicarakan soal bisnis, kata Kang Docol. Bisnis pantatmu. Kau berusaha membunuhku, kau ingat? Kau menjadikanku tumbal. Apa kau lupa itu? Apa kau tidak tahu malu? Jangan kasar begitu. Ayolah, kita sudah cukup bekerja sama, kata si Kang Docol. Langsung saja pada intinya, jangan buang-buang waktuku. Apa yang kau inginkan? Di sana si Kang Docol hanya marah. Orang yang sombong sekali. Begini Siwo. Jadi grup SH memintaku untuk melakukan stream bersama. Apa kau mau ikut dengan kami? Grup SH, kata Siwo sambil terkejut. Grup SH adalah grup perusahaan keuangan nomor 1 di Korea. Tampaknya cucu dari pemilik grup memiliki Trade S dan ingin mencoba sesuatu ya. Kurasa mereka masuk ke industri hunter tanpa alasan. Kurasa mereka sedang melebarkan bisnis mereka sekarang, kata si Kang Docol. Jadi mereka ingin melihat seperti apa bisnis hunter itu. Jadi itu grup SH loh. Bagaimana menurutmu, apa kau akan ikut? Tidak, si Siwo pun langsung berkata seperti itu. Benarkah? Kalau begitu aku akan bayarmu di 5.000 di setiap videonya. 5.000, kata si Siwo. Apa kau ingin bergabung sekarang? Bagaimana? Hahaha. Sambil membayangkan, si Kang Docol pun membayangkan Siwo yang akan ikut bergabung karena tergiur akan bayarannya yang sangat besar. Namun di sana Siwo tidak mudah dibodohi. Aku masih tidak mau ikut denganmu, brengsek, kata si Siwo. Hei, ayolah, ini 10 kali lebih besar dari biasanya aku membayarmu, kau tahu. Ini sama-sama menguntungkan kita. Apa kau tahu itu? Kalau begitu berapa banyak yang kau mau? 50.000. Kau tahu 50.000, kata si Siwo. 50.000, apa kau gila? Kenapa kau meminta besar sekali, kata si Kang Docol. Kenapa grup SH mencoba stream denganmu ketimbang dengan Hunter S lain, bukan? Sesuatu yang aneh. Bagaimana menurutmu? Sudah jelas karena cucunya, kata si Siwo. Cucunya baru saja mendapatkan 2 Trade S rank. Ketua grup SH Hunter S tidak akan hanya duduk dan diam saja menonton begitu. Berkaitan dengan cucunya, dia ingin cucunya untuk mempelajari dasar-dasar terlebih dahulu. Kau tahu apa dasar untuk menjadi hunter? Itu adalah bagaimana cara berburu monster, lalu bagaimana cara bertahan hidup dalam dungeon. Terlihat sangat besar kekuatannya. Alasan kenapa channel mau mendapatkan 210.000 subscriber adalah karena aku yang mengeditnya. Itu adalah strategi milikku. Kau tahu, dia grup SH itu terkagum-kagum dengan strategi milikku. Jadi alasan kenapa ketua Hantaishan menghampirimu bukan karena dirimu, tapi karena pengetahuanku. Dasar bodoh, apa kau pikir aku idiot, kata Siwo. Hahaha. Tapi di sana si Han Decol pun langsung berkata, tetap saja 50.000 itu terlalu. Apa kau tidak mau? Ya sudah, kalau gitu gue mendingan terbahan aja di kamar gue, kata Siwo. Di sana si Kang Decol pun langsung, kau tidak bisa pinjam uang sana sini atau semacamnya. Hahaha. Di sana si Siwo hanya tertawa dengan jahatnya. Hei, 50.000 secara percuma dan mudah, atau cara orang lain saja. Hahaha. Singkat cerita, akhirnya entah bagaimana, apakah 50.000 itu disetujui atau tidak, tapi si Siwo dan si Kang Docol sudah masuk ke dalam dungeon bersama. Hei, kau akan bayar kapan sisanya? Oh, rupanya dicicil. Sudah aku bilang padamu, aku akan melunasinya setelah selesai. Kapan Han Cairin akan datang, kata Kang Docol. Namun mereka berdua teralihkan oleh suatu langkah.
Mereka berdua langsung menoleh ke belakang dan terlihat wajah cantik si Han Chae-rin. Rupanya inilah Han Chae-rin, orang yang akan bergabung dalam raid kali ini. Di sana, MC kita terkagum-kagum dengan kecantikan si Han Chae-rin. Ya ampun, ya Allah, dia cantik sekali. Semoga dia menjadi pacar admin. Tapi akan sulit untuk mendekati dia karena dia adalah milioner, sementara admin ini adalah ya begitu saja. Yang lain pun hanya tersenyum-senyum. Dia benar-benar cantik. Lalu tanpa basa-basi, pertarungan pun langsung dimulai dengan Black Troll. Hei, lihat itu track Black Troll, kata si Han Chae-rin sambil melihat. Black Troll itu adalah Black Troll. Untuk merobek seluruh tubuh Black Troll, kau harus melakukannya dengan cepat karena mereka akan beregenerasi dengan cepat. Kau tahu, menghancurkan jantungnya dan memotong kepalanya sampai dia tidak bisa beregenerasi itu adalah pilihan utama kita, kata si Kang Docol. Di sana, si Han Chae-rin langsung memegang pedangnya. Dia bersiap-siap. Tanpa basa-basi, dia langsung pergi ke arah si Black Troll itu. Tunggu, apa yang kau lakukan? Kata orang lain yang panik dan takut kenapa-napa dengan si Han Chae-rin. Namun di sana si Han Chae-rin hanya melompat ke arah si Black Troll itu dan menusukkan pedangnya ke arah dada si Black Troll itu dan menusukkan ke arah jantungnya. Lalu dia pun langsung menebas kepalanya seperti yang diinstruksikan oleh si Kang Docol. Kepalanya terlepas. Di sana Han Chae-rin mendarat dengan elegannya. Lumayan, kata si Kang Docol. Namun di sana si Siwo hanya terkagum-kagum dengan kemampuan si Han Chae-rin. Seperti yang diduga dari seorang hunter S-class. Sangat hebat tuan. Terlalu menyanjungku. Tidak usah seperti itu, kata si Han Chae-rin. Begitu ya. Maaf, aku terlalu menjilat ya. Tapi pedang itu pedang yang sangat luar biasa. Ini pasti pedang dari Aurelian yang hanya pernah aku dengar. Berapa harganya? Kata si Siwo sambil menunjuk pedang itu. Harganya bisa dibilang lumayan mahal, tapi tidak terlalu mahal juga. Bisa dibilang murah, tapi tidak terlalu murah juga. Mungkin sekitar 20 miliar. 20 miliar, kata si Siwo. Langsung jiwa miskin mereka pun meronta-ronta mendengar harga 20 miliar untuk sebuah pedang. Tidak. Namun di sana keadaan pun langsung ditenangkan oleh si Han Chae-rin. Tapi aku tidak bisa merasakannya dengan mengalahkan satu troll. Mari kita masuk lebih dalam, kata si Han Chae-rin. Mereka pun mencoba masuk lebih dalam. Kurasa aku sudah mulai mengerti sekarang, kata si Han Chae-rin. Haruskah kita mengakhirinya di sini? Tidak ada lagi troll yang tersisa. Setelah membantai beberapa troll, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri ekspedisi mereka. Di sana, si Kang Docol langsung menjabat tangan si Han Chae-rin. Kau sudah bekerja keras. Terima kasih atas kerja keras Anda. Ya, sama-sama. Aku akan pergi sekarang, kata si Han Chae-rin. Kukira ini akan jadi kesempatan bagus untukku karena aku akan mungkin direkrut oleh Hunter Group SH, tapi aku tidak punya kesempatan untuk tampil di sini, kata si Kang Docol. Ternyata si Han Chae-rin ini sangat kuat. Aku bahkan tidak punya apa-apa untuk ditunjukkan, kata si Kang Docol. Itu pasti yang ada di pikiranmu, bukan? Kata si Siwo sambil tersenyum puas. Bagus untuk. Namun saat mereka mengobrol, apa itu? Ini kesempatanku. Sesuatu auman terjadi. Wah. Melihat ukurannya, bukankah itu elite monster ya seperti yang kemarin? Di sana si Siwo merasakan ketakutan, tubuhnya bergetar sangat keras. Tidak, ini bukan elite monster, tapi ini adalah monster bos. Bos itu adalah monster yang terkuat di antara monster-monster yang ada di dalam dungeon. Tapi kenapa bos monster ada di sini? Terlihat sosok yang sangat besar, berkali-kali lipat dari tubuh mereka. Ini adalah bos dari dungeon ini. Tanpa basa-basi, si bos monster itu pun langsung menyerang ke arah mereka. Namun di sana serangannya ditahan oleh si Han Chae-rin dengan pedang seharga 20 miliarnya. Di sana orang-orang yang mulai panik, mulai berhamburan. Sial, ayo kita kabur. Tanpa tahu malu mereka meninggalkan Han Chae-rin dan yang lainnya. Namun di sana si bos monster tidak akan tinggal diam. Dia melihat para orang-orang yang seperti cucunguk itu. Mereka pun langsung melemparkan batu ke arah mereka yang kabur dan orang yang terkabur pun langsung terkena dan tergecerak. Ada yang di punggung, di kepala, di leher, di kaki. Entah mereka mati atau tidak, tapi mereka semuanya lumpuh karena serangan bos monster itu. Grup SA atau siapapun dia, aku tidak peduli. Pertama-tama aku harus bertahan hidup, kata si Kang Docol. Aku ingin keluar dari tempat ini dulu, kata si Kang Docol yang berupaya untuk lari dari sana. Tapi
sesuatu terjadi. Si bos monster itu pun yang tidak membiarkan satu orang pun harus lari. Dia menyerang ke arah si Kang Docol, dan di si Kang Docol itu pun hanya diam dan bergetar ketakutan. Matilah aku, sekarang aku pasti mati, kata si Kang Docol. Namun saat diserang, di sana masih ada si Hancairin yang mencoba melindungi si brengsek Kang Docol dengan pedangnya yang seharga 20 miliar itu. Karena kekuatannya terlalu besar, si Hancairin pun langsung terlempar ke arah belakang karena kekuatannya terlalu lemah dibandingkan dengan si monster boss. Saat si bos monster mencoba lagi untuk menyerang si Hancairin, terjadi sesuatu. Di sana Hancairin berkata, aku tidak boleh mati di sini, aku tidak akan mati. Dengan sigap dia langsung menghindari pukulan si bos monster itu, dan langsung dia mencoba untuk menyerang lehernya dan memenggal kepalanya. Namun yang terjadi, lehernya terlalu keras, atau mungkin karena kekuatan si Hancairin yang masih terlalu lemah. Di sana dia hanya bisa berkata, larilah Siwo, sebelah sini. Di sana si Siwo mencoba mengalihkan perhatian si bos monster itu dengan berteriak, sebelah sini brengsek, semua itu tidak akan berguna saat kau mati. Kau tahu, jika aku meninggalkan Hancairin di sini, maka aku tidak bisa memiliki apapun yang terjadi di masa depan, dan aku akan seperti si Kang Docol sialan itu yang kabur meninggalkan seseorang dan mengumpankannya. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi seperti itu, seperti Kang Docol sialan. Siwo yang masih berteriak, aku tidak jauh berbeda dengan bajingan sampah Kang Docol, maka aku harus melawannya di sini. Setidaknya aku akan mati tenang. Terlihat pukulan besar dan pukulan kecil milik Siwo saling beradu, dan di sana entah apa yang terjadi, namun si bos merasakan pukulannya terpental ke belakang. Nah, di sana juga si Kang Cairin melihat kejadian itu dan dia membayangkan dan memikirkan sesuatu. Dia memantulkan tinju kecil itu memantulkan tinju sebesar bos monster. Apa yang terjadi? Siapa sebenarnya orang ini? Kata si Hancairin sambil mengingat-ingat waktu pertama kali dia bertemu dengan Siwo. Di sana Siwo hanya berjalan ke arah monster bosnya. Sambil mengeluarkan aura-aura Hercules, Siwo berkata, jadi inilah rank SS ya. Baiklah, akan kutunjukkan. Di sana si bos mencoba menyerang Siwo lagi, dan dia menyerang dari arah samping. Siwo menahannya dengan sekuat tenaga, namun Siwo pun mencoba menstabilkan tubuhnya agar tidak terpantul ke belakang. Hei sekarang, Siwo berteriak seperti itu, berkata pada seseorang yang rupanya itu adalah Hancairin yang mencoba menyerangnya. Hancairin dengan pedang seharga 20 miliarnya mencoba menusuknya, dan celeb, pedang itu menancap di dada. Si Hancairin langsung berputar ke belakang setelah menancapkan pedangnya. Bagaimana, kata si Hancairin. Namun di sana Hancairin yang tidak terlalu puas, dia akan mencoba memenggal leher si bos, dan kecrak. Ya begitulah, si bos pun lehernya terpenggal oleh si Hancairin. Di sana Hancairin hanya bisa bersyukur, syukurlah ini sudah berakhir. Di sana juga Siwo sudah bersyukur, apa sudah berakhir. Inside SS spesies bos adalah jenis varian yang bisa melakukan transformasi ganda. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Leher yang tadinya putus jadi transformasi fisik akan terjadi secara alami dalam prosesnya. Leher yang tadinya putus langsung bisa kembali menyambung dengan kepala yang sudah bergeletakan di tanah. Namun tanpa mereka sadari, si Hancairin pun langsung ditangkap oleh telapak besar tangan si bos monster itu. Si Siwo yang terkejut, ini tidak mungkin semuanya akan berakhir jika Hancairin mati. Tapi tidak ada yang bisa kulakukan, kata si Siwo. Jika semua thread yang kudapatkan dari Godub itu sungguhan, maka seharusnya aku bisa menggunakan kekuatan mereka, bukan? Meskipun mereka lemah sekarang, jika itu semua kekuatanku, maka tidak ada salahnya untuk mencoba, kata si Siwo. Si Siwo pun yang berusaha menggunakan kekuatan yang dia dapat dari Godub. Setelah mensubscribe si Hercules, dia berpikir kemampuannya mungkin akan seperti Hercules dan mencoba membuka jari-jari si bos monster. Namun di sana si Hancairin berkata, kumohon kabur saja Tuan, kau tidak bisa melakukan apapun saat ini. Tidak, kau mungkin berpikir seperti itu, tapi aku tidak berpikir seperti itu. Kau harus mengincar jantungnya. Baiklah, Hancairin pun mencoba kabur dari genggaman telapak tangan si bos monster, dan akhirnya berhasil. Setelah si Hancairin kabur, dia menggunakan pedangnya lagi dan mencoba untuk menyerangnya. Di sana Siwo menahan pergerakan si bos monster dengan menggenggam tangan-tangannya. Ya begitulah kombinasi mereka berdua yang terjadi begitu saja.
dan ternyata lumayan bagus. Si Hancair langsung mendekati para bos itu sambil dia berlari. Dia menebaskan ke arah tangan dan urat-urat tangan si bos monster itu. Dan tanpa basa-basi akhirnya dia berhasil menemukan jantungnya dan menusuk jantungnya. Stab. Aku masih bisa menahannya paling lama 0,5 detik, tapi tidak ada waktu untuk menjelaskannya. Hei, Orge punya 2 jantung, kata si Siwo. Kau tahu kau harus bisa menemukan jantung keduanya, jika tidak semua ini akan berakhir. Namun di sana, Hancairin pun dengan insting yang sangat luar biasa, dia bisa menemukan jantung keduanya dan menusuk jantung keduanya dengan pedang yang seharga 20 miliar itu. Siwo yang tidak mau ketinggalan, dia langsung mengeritkan dahinya dan mengepalkan tinjunya. Dia akan menyerang si bos monster itu. Dan akhirnya, Siwo melompat. Terlihat aura-aura kebiruan Siwo yang terlihat marah langsung memukul si bos monster itu. Scene pun berpindah. Pagi pun Caang terlihat suasana di sebuah ruangan yang sepertinya adalah rumah sakit karena ada TV dan lemari panjang di bawahnya. Ya, benar saja di rumah sakit. Permisi, seseorang berkata seperti itu. Siwo kaget. Hancairin, kenapa kau ada di sini, Hancairin? Apa yang kau lakukan di sini? Sambil malu, Siwo berkata seperti itu pada Hancairin. Itu karena aku yang membawamu ke rumah sakit. Kau terluka parah, ingat? Semua otot-ototmu robek dan pecah, tulangmu patah, rusukmu juga retak. Kau yang terluka parah. Bagaimana perasaanmu sekarang? Namun di sana Siwo melihat Hancairin yang terlalu dekat dengannya, hanya bisa malu. Kau terlalu dekat. Namun tanpa basa-basi, Hancairin langsung memegang kepala Siwo dan memegang jidatnya. Apa kau? Sepertinya kau demam. Apa kau baik-baik saja? Siapa namamu? Aku Maeng Siwo, kata si Siwo sambil kaget. Ayolah, bukankah kau tahu namaku? Kata Siwo dalam hatinya. Dia pasti sudah mencari informasi sebelum melakukan trade dengan kelompok kami, bukan? Seharusnya ini adalah sesuatu yang murni. Aku mendengarnya sendiri, jadi aku ingin tahu siapa namamu dari mulutmu sendiri, kata si Hancairin. Rupanya benar, dia juga bisa membaca pikiranku. Ku dengar telat kelasnya adalah 60 sen. Itu tidak dianggap berguna di kehidupan Hunter, tapi sangat berguna di kehidupan biasa. Karena itu kau bisa mengetahui apa yang lawanmu pikirkan, kata Siwo. Tapi aku ingin mengajukan tawaran padamu. Bagaimana? Tawaran macam apa yang akan kau tawarkan padaku, kata Siwo. Maukah kau bergabung dengan timku, kata si Hancairin. Siwo pun kaget. Bergabung dengan timmu? Apa ini serius? Sebagai tambahan, kami juga akan memberikan keuntungan dari hasil jarahan bangkai monster yang setara dengan bagianmu. Bagaimana, kata si Hancairin. Itu gila. Selain itu, gajimu akan 1 miliar, mungkin 2 miliar. 1 miliar atau 2 miliar. Itu dia ada di rumah sakit SH, kan? Dia pun berkata seseorang ada di rumah sakit SH. Siwo yang sadar dengan kata-katanya. Ya, adikmu. Kami akan memberikan perawatan gratis pada adikmu di rumah sakit SH. Kau tahu? Siwo berpikir keras tentang hal itu karena bagaimanapun caranya, aku ingin agar adikku sembuh dan aku harus membuat adikku sembuh. Tapi 2 miliar ya setahun, apa yang membuatmu pantas menerima semua itu, kata Siwo. Tolong buatlah strategi, kata si Hancairin. Jadi begitu ya, untuk semua monster yang kau buru, aku harus membuat strateginya. Dan rupanya malam pun sudah tiba. Kejadian itu telah terbayang-bayang dalam hati Siwo dan pikiran Siwo. Aku menolak tawaranmu, kata Siwo. Baiklah kalau begitu, katakan padaku jika kau berubah pikiran, kata Hancairin. Aku masih berhutang budi padamu, jadi aku akan balasnya dengan membayar biaya perawatan adikmu. Tidak, aku akan mencoba percaya pada kemungkinan Godtube, Inside S-Plus, dan Super Strain SS yang kudapat di sana. Itu benar-benar nyata. Godtube benar-benar nyata, kata si Siwo. Sebuah channel dewa dengan mudah mengubah Hunter S-Class menjadi ekstra biasa. Tidak perlu membelenggu kemungkinan dengan langsung menerima tawaran itu. Dengan Godtube, aku harus bisa bertambah kuat dan aku bisa mencari uang dengan banyak. Dengan kemampuanku sendiri, aku harus menemukan obat untuk menyembuhkannya. Sambil melihat ke arah si adik. Belum lama ini dia terlibat dalam dungeon break yang tiba-tiba muncul dan dia menerima penyakit darah yang sangat parah. Penyakit itu membunuh sel-sel darah. Medis modern belum memiliki obatnya.
hanya meringankan gejala-gejalanya saja. Tapi dengan GoTube aku yakin bisa mempelajari sesuatu. Jika aku mempelajari trade-nya, jika aku mensubscribe seseorang atau penyembuh atau dokter terhebat di GoTube di kalangan para dewa, setidaknya pasti aku akan menemukan cara untuk menyembuhkan Shoah. Tapi biasanya bahan-bahan obat yang digunakan dalam perawatan sangat mahal. Semuanya bahan yang mahal, terlebih untuk penyakit langka. Aku perlu sekali banyak uang, kata si Siwo. Baiklah, kalau begitu aku akan menyelesaikan mengedit video yang setara dengan 50 juta won itu. Bagaimana jika aku membuat equipment dan menjualnya? Itu lumayan, bukan? Jika aku menjadi penempa, aku bisa menjual senjata dan membuat pabrik sendiri. Jadi aku akan mendapatkan uang dengan cara seperti itu. Jika aku ingin subscriber tambahan, aku harus membayar membership, dan harga membernya adalah 1 miliar. Anjing lah, 1 miliar. Seperti ngomongin beli gorengan, ngomongin 1 miliar. Hanya ada satu jawaban, satu-satunya cara untuk mendapat senjata dan pelajari adalah metalurgi. Dia adalah senjata atau penempa yang menempa Mjolnir yang dicuri dari Thor, mencoba dan meningkatkannya. Lalu Siwo pun mensubscribe si channel penempa itu. Anda telah mensubscribe channel HPTUS. Anda telah mendapatkan Metallurgy of God, Metallurgy SS Class didapatkan. Lalu ya begitu saja, dia pun langsung menonton videonya. Saat meningkatkan senjata, kau harus fokus. Lalu seseorang tidak boleh takut pada kegagalan. Apapun yang terjadi, kau harus yakin pada setiap tempaanmu. Di sana si Siwo hanya bisa mengerutkan dahinya. Seseorang harus bersiap jika senjatanya hancur. Kenapa kau harus bersiap untuk senjatanya hancur, kata Siwo dalam hati. Bukannya lo bakal rugi kalau senjatanya hancur. Kenapa dewa bersikap seperti ini sih? Sebelumnya saya Hercules bertingkah gila, sekarang orang ini juga bertingkah gila, kata Siwo. Lalu, Anda telah mengoreksi pengetahuan metalurgi yang keliru. Profisiensi Metallurgy of God telah sedikit meningkat. Metallurgi SS profisiensi menjadi 0,1%. Kemampuannya meningkat begitu saja. Lalu pagi pun caang, di suatu taman terlihat suasana yang damai, dan di sana terlihat Siwo yang sedang melakukan pull up dengan satu tangan. Anjing. Tubuh pasien Siwo memiliki pemulihan yang bagus, bukan? Kata para suster di sana. Benarkah? Aku tidak tahu soal itu. Di sana Siwo hanya bisa mendengarkan pemulihanku bagus ya. Dokter bilang pemulihannya sangat cepat bahkan untuk seorang hunter, kata si suster. Lalu seseorang menyapa Siwo. Dokter bilang dia bisa keluar dari rumah sakit besok. Benarkah? Itu lebih cepat dari kedugaanku, kata Siwo dalam hatinya. Sepertinya yang ini karena profisiensi super strength ku telah meningkat, bukan? Lumayan juga. Aku harus meningkatkan kekuatan tubuhku. Jika aku sering menggunakan super strength setara itu, serat dan ototku pasti akan hancur jika itu terjadi. Maka aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak boleh malas berlatih. Namun di sana saat Siwo sedang berlatih, terlihat dan terdengar, "Opa!" Seseorang menyapa Siwo. Ternyata itu adalah adiknya si Siwo. Si adik berkata, "Ku dengar kau boleh keluar besok." Ya begitulah, kata si Siwo. Saat pertama kali ku dengar kau masuk ke rumah sakit, aku sangat khawatir. Kau tahu, aku mencemaskanmu karena kau terlihat dalam kondisi yang sangat serius. Tapi kau akan keluar dalam seminggu. Shoah pasti kecewakan aku lebih dulu keluar darinya, kata Siwo yang merasa bersalah karena dia harus keluar rumah sakit lebih dulu dari adiknya. Jangan malas mengikuti perawatan saat aku tidak di sini. Di sini kau tidak harus khawatir tentang uang. Biarkan hal uang itu terjadi dan biarkan aku yang mengkhawatirkannya. Kau tahu, itu adalah tugasku sebagai kakak. Di sana si adik berkata, "Aku tahu aku akan mendapatkan perawatan gratis dari Cairin Uni." Cairin Uni. Selain itu, kau menganggapnya kakakmu? Ya, dia memintaku memanggilnya Cairin Uni. Dia bilang tidak punya adik, jadi dia menganggapku seperti adiknya. Apa sih Cairin itu? Apa-apaan itu? Kapan dia melakukan itu? Tidak sebelumnya kau sudah bertemu dengan Cairin, kata si Siwo. Tentu saja dia terkadang berkunjung. Dia bahkan berkunjung. Kenapa aku tidak melihatnya, kata si Siwo. Apa dia hanya menemuimu? Dia terkadang datang saat aku berlatih. Dia bertanya soal kondisimu sebelum kau pergi. Benarkah, kata si Siwo. Apa dia masih ingin merekrutku, kata si Siwo. Namun di sana si adik hanya berkata, Cairin Uni bersikap seperti itu karena dia menyukaimu, bukan? Kurasa tidak begitu, kata si Siwo sambil malu-malu namun berharap.
Kita semua juga tahu dan kita semua juga berharap pengen punya pacar seperti si Cairan Uni, bukan? Tidak opa, sangat populer. Para suster juga selalu membiarkan hal itu dengan dirinya. Lupakan, kata si Siwo. Berhenti mengatakan hal tidak berguna, kembalilah ke ruanganmu. Aku akan pergi ke suatu tempat, kata si Siwo. Sambil melihat sesuatu, si Siwo pun pergi ke suatu tempat. Dan kemana kau pergi, opa? Aku akan pergi untuk mendapatkan uang. Ya, begitulah. Si Siwo pun langsung masuk ke dalam dungeon setelah dia pulih. Aku lumayan gugup, kata Siwo. Lalu dia mendengar suara langkah kaki mereka di sini. Rupanya si Siwo masuk ke dalam dungeon goblin. Serang goblin, dungeon F class. Siwo yang tanpa basa-basi langsung membantai para goblin itu. Sialan, mereka melemparkan batu. Meski aku tahu mereka akan berkelompok, jumlah mereka sangat banyak, kata Siwo. Namun goblin itu masih melempar-lemparkan batu seperti supporter bola yang melempar-lempar. Sudahlah. Di sana Siwo hanya bisa menghindar. Siwo mengeluarkan pukulannya dan tubuh goblin itu malah hancur. Siwo yang terkejut dengan pukulannya sendiri. Anjir, apa yang terjadi? Dia hancur. Melihat hal itu, para goblin itu mulai ragu-ragu. Namun di sana Siwo hanya bisa tertawa dengan jahat. Goblin, kalian harus bersiap. Lalu Shin pun berpindah ke suatu tempat. Para goblin yang sudah dibantai Siwo dibawa ke suatu tempat. Siwo berkata, berapa banyak yang bisa kubuat dengan ini? Untuk sekarang aku akan ajari cara untuk menempa. Ikut aku. Rupanya Siwo pergi ke suatu tempat menempa. Di sana dia bertemu dengan seseorang pertama, keluarga Xiao Paluang. Dia adalah seorang penempa. Dia menghabiskan sebagian besar masa mudanya untuk pelajari metalurgi dan diyakini sebagai awak kenar berbakat yang bersemangat dengan keterampilan A-nya. Siwo yang melihat dia menempa, Siwo sangat terkagum-kagum dengan kemampuan menempanya. Lalu si paman itu pun yang sudah selesai menempa, dia memberikan palunya pada Siwo. Aku sudah menunjukkan demonstrasinya padamu, sekarang kau cobalah. Baik paman, terima kasih. Dia bilang namanya Siwo kan, Maeng Siwo, kata si paman. Dia tidak memintaku untuk membuatkan equipmentnya atau menerimanya sebagai murid, tapi dia malah ingin menyewa tempatku dan bergabung dengan guildnya sebagai ganti untuk biaya sewa. Beberapa hari yang lalu diperlihatkan si Siwo meminta untuk meminjam tempat untuk menempa. Dia adalah orang yang pertama kali memintaku meminjamkan tempat kerjaku, kata si paman. Aku mengizinkannya karena penasaran apa yang akan dia lakukan di sini. Namun, sepertinya aku berharap terlalu banyak, kata si paman. Lihat dia, cara memegang palu seperti itu. Dilihat bagaimanapun orang ini benar-benar amatir. Akhir-akhir ini orang-orang menganggap metalurgi sebagai skill yang mudah seperti mereka mainkan dalam game. Tapi butuh 20 tahun aku bisa sampai seperti ini. Terlebih lagi dia hanya terus melihat ponselnya. Jangan bilang dia mencari tutorial menempa dalam YouTube. Dia pasti nonton YouTube dan mengira ini ada hal yang mudah, kata si paman. Tapi dia salah besar. Namun saat Siwo mulai menempa, percikan-percikan api yang indah mulai keluar, dan saat itu juga si paman sangat terpesona dengan kemampuan Siwo menempa. Singkat cerita, siang pun tiba. Mister, Tuan, Paman, aku datang. Seseorang datang ke tempat penempa itu. Itu adalah perwakilan perusahaan Kim Seon. Apa itu kau, Seon? Tentu saja, selain aku, gadis cantik mana lagi yang akan ke tempat rongsokan ini? Hehehe. Kau bisa minta orang lain datang ke sini. Kau tidak perlu datang ke sini selalu. Ayolah, aku sedang berbisnis dengan pandai terbaik di Korea, bukan? Xiao Paguang. Tentu saja aku harus datang langsung, kata si Seon. Sesuai dugaan kau memang perempuan yang sangat aneh, bisnis yang hebat. Kau mencari cara untuk memujikan. Ini bahan yang kukatakan sebelumnya. Soal harganya, itemnya terbungkus kain di sana. Bilahnya tajam, periksalah dengan hati-hati, kata si paman untuk memutuskan supply. Namun di sana sambil mereka mengobrol terdengar teng. Suara Siwo yang sedang menempa equipment untuk grup SH kali ini. Namun di sana si Siwon, ayolah kawan, aku ini sedang ngobrol. Apa kau tidak bisa diam untuk sejenak? Bisakah kau berhenti? Sambil marah. Dasar bodoh. Apa yang dia buat? Sambil melihat hasil kerja Siwon, dia pun melihatnya. Kau ini sebut ini senjata, ini tumpul. Bagaimana menurutmu, Seon? Bilahnya tumpul dan bentuknya kasar. Apa ini bisa digunakan? Kata si Seon. Begitukah? Tapi bagaimana jika menurutmu ini hanya dibuat oleh orang yang baru saja pertama kali menempa?
Selain itu ini hanya dibuat oleh tulang kobold dan goblin. Apa? Benarkah? Orang itu pertama kali menempa tapi dia langsung bisa membuat pedang pendek. Terlebih lagi bahannya dalam kondisi terburuk, kata si paman, dibuat oleh seorang yang baru pertama kali memegang palu tempaan hari ini. Dan itulah hasilnya. Apa kau menerima seorang murid, mister? Tidak, aku mencoba berpikir seperti itu, tapi dia bukan muridku. Tidak mungkin kalau ini adalah pertama kalinya menempa. Sambil mengingat-ingat si paman kejadian saat melihat si Siwo menempa dalam memegang palu penempa. Dia melakukannya dengan presisi yang sangat sempurna. Selain itu, tapi walau bagaimanapun dia bagus menempa, terlihat sekali kesenjangan kekuatan dan penempaannya. Terlihat dia sangat amatir. Aku belum pernah melihat seseorang membuat senjata dari bahan seperti itu, tapi dia menolak untuk menerima sebagai muridku. Apa? Jadi dia tidak ingin jadi muridmu sebenarnya? Siapa dia? Sambil melihat ke arah Siwo. Akhirnya, lambat laun, Siwo pun berhasil membuat sebuah pisau kecil. Dan profesiensi good metallurgy S-nya lumayan meningkat, lalu menjadi 0,7, bertambah juga 4, dan akhirnya berhasil. Equipment yang ditempa telah ditemukan dalam sampah. Aku berhasil membuat senjata, tapi bagaimana aku akan menjualnya, kata Siwo. Namun di sana seseorang berkata, kau ingin menjual pedang itu? Bagaimana kalau kau jual ke perusahaan Seon? Aku Kim Seon. Lalu Siwo pun membayangkan perusahaan Seon. Aku pernah dengar suara mereka. Kami hanya berurusan dengan produk terbaik di Korea, kata si Seon. Jadi kau ingin menjualnya, aku ingin membelinya. Berapa yang bisa kau beri? Boleh kuperiksa? 1 juta per satuan. Dar, seperti di siang bolong tersambar petir. Siwo pun setelah mendengar 1 juta per satuan, setelah membuat kesepakatan dengan Seon, dia pun mulai memburu monster secara membabi buta dan gila-gilaan, masuk dan keluar dungeon secara rutin dan memburu monster dan terus menempa. Karena dia ingin menunjukkan kemampuan hebatnya dan membuat senjata sebanyak-banyaknya untuk dijual kepada si Seon. Di sana si Seon hanya bisa berkata, hebat, senjata hebat ini membuat kontak dengan grup S saya. Aku melakukannya dengan cukup baik, ya kan? Dengan koneksinya, si Seon dikenalkan oleh Siwo ke grup SH atau Shehan Cairin. Kau juga memenuhi kuantitas dalam tunggal pengiriman dan membuat equipment berkualitas sempurna. Jika bukan karenamu, kami sudah ada masalah besar, Tuan Siwo, kata si Seon. Semua ini berkat dirimu. Jika aku memerlukan sesuatu, katakan saja, aku akan melakukan apapun agar mendapatkannya untukmu. Benar juga, tolong periksa rekeningmu. Baiklah, si Siwo pun memeriksa mutasi rekeningnya di M-Banking. Terlihat perusahaan Seon telah mengirimkan saldo. Dan saldo Seon adalah saldo si Siwo adalah 284.242. Ya segitu. 10 100 ya 284 ya. Ini lebih kecil dari yang kukira. Namun di sana si Seon menyela. Apa 284? Tolong baca. Lo ini sekolah enggak sih? Emangnya aku salah baca ya? 10 100. Rupanya kita tidak membaca saldonya secara utuh. Rupanya itu adalah 284.242.000 won. Anjing, langsung kaya dalam sekali transaksi. Si Siwo pun sama seperti kita, jika mendapatkan uang sebanyak itu, dia langsung air liurnya menetes begitu saja. Akhirnya di sana Siwon melihat uang yang dia miliki di dalam ponselnya. Dia berpikir, sebenarnya ini hal yang lumayan bagus memiliki uang sebanyak ini. Aku mulai memikirkan apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku bisa mendaftarkan member kutub untuk merawat Seoa. Biar kupikirkan dulu. Di sana ada si Hua Tuo, sang dokter legendaris The Divine Physican. Lalu ada juga Hippocrates, sang dokter kuno legendaris yang disebut sebagai Bapak. Lalu ada juga dokter terbaik yang mendirikan konsep pengobatan oriental dan dikatakan sebagai cikal bakal dari pengobatan oriental saat ini, yaitu si Heo Jun. Hanya 300 juta harganya per bulan mensubscribe ke 3 channel itu. Biar kupikirkan lagi, tapi di situasiku saat ini aku hanya bisa memilih satu di antara 3 ini. Baiklah, kalau begitu aku harus pikir yang mana ya? Yang mana yang harus kupilih untuk merawat Seoa adikku? Aku harus memikirkan yang terbaik jika aku gagal melakukan dan cara yang
salah kupilih, maka semua uang ini akan terjadi begitu saja, melebur begitu saja, dan semuanya akan sia-sia. Ya terserahlah, baiklah kalau begitu, akan ku subscribe dari salah satu mereka. Akhirnya Siwo pun menekan tombol subscribe. Klik subscribe. Sementara itu, mari pertahankan pemolesannya seminimal mungkin, kata si pengrajin besi. Apa maksudnya itu, kata Siwo. Pemrosesan secara presisi dapat dilakukan meskipun kerapuhannya tinggi, tapi proses itu membutuhkan presisi yang mutlak. Lalu seseorang pun menyela, "Aku datang." "Hei, ada apa ini? Seun, kenapa kau terus datang ke sini? Ayolah, kau datang ke sini ke aku karena Master Meng Siwo, bukan? Aku membeli senjata darinya, kau ingat?" "Aku sudah datang, oh Nona Seun. Aku sudah menunggumu sejak lama," kata Siwo. "Kau menungguku, benarkah?" kata si Seun. "Terakhir kali Anda bilang bisa mendapatkan apapun. Apa mungkin kau bisa mendapatkan ini untukku?" kata Siwo. "Ya, benar, tentu saja kau menungguku gara-gara ini ya. Hehehe. Aku sudah pede karena hal lain. Baiklah, biar kulihat apa ini. Mountain Insane, Illuminating Laser Sword, Sapphire Ginseng berumur 100 tahun. Lalu Soap Berry Pill, untuk apa semua ini?" kata si Seun. "Apa sesulit itu mendapatkannya?" "Tidak, aku bisa mendapatkannya, tapi ini akan jadi mahal loh." "Ya, berapa harganya?" "Kurang lebih 300 juta, tapi aku bisa memberimu diskon 20 juta won, sehingga harganya 280 juta." "Apa harganya segitu mahalnya?" kata Siwo. "Aku harus meningkatkan profesi Divine Medical Artku dan pelajarinya dari membership. Lalu melalui membership aku mendaftar. Lalu selanjutnya aku harus mencari bahan juga." Mahal banget," kata Siwo, "untuk meningkatkan profesi sendirian. Karena ini adalah medical herbal yang tidak ku ketahui cara untuk mendapatkannya atau dijual di mana medical ini. Jika bukan karena Nona Seun, aku mungkin tidak akan bisa mendapatkan semua itu," kata Siwo dalam hati. "Haruskah aku mengambilnya sekarang juga?" Sambil berpikir seperti itu, Siwo sambil melihat kepada catatan itu. "Baiklah kalau begitu, iya akan kubayar saja segitu dengan diskonnya ya, jangan lupa," kata Siwo sambil tidak ridho. "Melihat bayaran subscriber yang kubayarkan di akhir bulan, aku harus mendapatkan uang lebih banyak ya." "Tunggu dulu, bayaran subscriber, tapi meskipun aku menghasilkan uang lebih banyak dengan membuat equipment, bagaimana cara mendapatkan jutaan won?" Namun di sana Siwo berpikir, subscriber, benar juga. Para viewers, benar juga. Si Dongsok brengsek itu menjadi kaya karena menjadi subscribe, karena menjadi YouTuber, bukan? Kalau begitu, aku juga akan membuat channel YouTube. Nah, catatan di sini YouTube diganti menjadi YouTube ya. Nggak tahu kenapa. Terlihat suasana di dalam kereta, seseorang yang tertidur, lalu ada juga ya berdiri karena tidak kebagian tempat duduk. Namun di sana ada seseorang yang melihat ponselnya. Seseorang itu berkata, kita sebut saja dia si Dani. Tidak ada yang bisa ditonton, sungguh YouTube ini benar-benar sangat membosankan belakangan ini, kata si Dani. Namun dia melihat video Siwo. Ada apa dengannya? Judulnya adalah menunjukkan pada Anda cara strategi Hippomatus untuk mengalahkannya. Seorang pria yang menaklukkan segalanya, World Conquering Man, nama channelnya adalah itu. Baiklah World Conquering Man, silahkan, apa yang kau bisa lakukanlah, kata si Dani. Terlihat seseorang sedang cosplay menjadi Kudanil. Lalu Kudanil itu mengaum, wow, ternyata itu adalah Siwo yang mengcosplay jadi Kudanil. Apa kalian tahu? Kudanil itu bukan kuda, kata Siwo. Apa yang dilakukan bocah ini, kata si Dani dalam hatinya. Orang ini sudah gila. Para monster yang kalian lihat ini disebut Hippodon di Korea atau Hippotitas di negara asing. Ya, mereka sejenis Kudanil begitu, kata Siwo. Seperti yang bisa kalian lihat, mereka berpenampilan seperti hippo. Tapi hippo bukan anggota famili dari kuda. Kalian tahu kenapa? Karena mereka adalah famili dari banteng. Karakter atau kuda digunakan untuk hippo. Apa maksudnya, kata si Dani? Mereka sebenarnya anggota dari family Botvidae.
Lebih tepatnya mereka termasuk kelompok artiodalistik. Membiarkan detailnya akan membuat kalian menjadi sakit kepala, jadi aku akan berhenti di sini saja. Langsung saja pada intinya, biar kutunjukkan bagaimana caranya untuk menaklukkan Hippo, kata Siwo. Pertama-tama kalian harus membawa kain merah. Lihat, seperti yang sudah kuduga, kain merah ini sangat berguna loh. Kubawa kain merah ini untuk memancing perhatian para Hippo, kata Siwo. Pancing mereka dengan kain merah seperti ini. Kalian ingat banteng yang ada di Spanyol itu loh. Nah, kurang lebih sama seperti itu. Pancing mereka dengan kain merah. Gunanya kain merah adalah untuk hal seperti ini. Namun si Dani malah heran. Orang ini benar-benar udah gila. Tujuannya untuk memancing mereka. Itu kan monster, bukan binatang. Mana mungkin itu hal bisa dilakukan, kata si Dani dalam hati. Namun apa yang dikatakan Siwo menjadi kenyataan. Para kudanil itu setelah melihat kain merah menjadi gila. Mata mereka merah seperti membara, lalu tubuh mereka bergetar seperti tidak karuan. Mereka pun secara massal ingin menubruk kain merah itu. Saat mereka datang, cara menaklukkan Hippo yang kedua adalah, lihat ini, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan. Pukul saja mereka, lalu tangkap begitu saja. Namun si Dani pun hanya bingung. Kalau begitu buat apa gunanya kain merah kalau langsung hajar dan menangkap mereka, kata si Dani dalam hatinya. Orang ini benar-benar gak waras, kata si Dani. Ini strategimu, ini bahkan bukan disebut strategi. Ini cuma langsung saja menerobos lewat pintu depan, kata si Dani. Di sana Siwo terlihat langsung menerjang para kudanil itu. Dan dang, dia menghajar para kudanil itu. Dang. Ya, mengalahkan beberapa kudanil itu. Mereka semua sudah kehilangan kesadaran. Dan Siwo melihat ke kamera. Bagaimana menurut kalian? Mudah kan? Hehehe. Begitulah cara menaklukkan para Hippo. Bocah ini gak waras. Gak ada satupun yang dinamakan strategi dalam videonya. Orang ini benar-benar sudah apa yang kutonton ini, kata si Dani. Apakah ini channel baru? Baiklah kalau begitu, kita lanjutkan saja sambil terus menonton si Dani melihat video itu. Memperlihatkan jurus-jurus Siwo. Rice noodle hotpot, punch, back hot noodle hotpot, jab, lalu backward noodle hotpot, uppercut, dang. Namun dia sana merasa terkesima dengan jurus-jurusnya yang efektif. Walaupun namanya ngaco, tapi sebenarnya pukulan-pukulannya cukup berefek pada monster-monster itu, kata si Dani sambil melihat videonya. Dia bisa mengalahkannya dalam beberapa pukulan. Memangnya hal itu bisa dilakukan oleh hunter biasa? Lalu si Siwo pun melihat ke kamera lagi. Jika menurut kalian strategi ini membantu, tolong like dan subscribe ya. Arigato. Akhirnya views pun menjadi 3628. Siwo pun menjadi fenomena di media sosial. Subscriber channel ini menjadi 243. Walaupun sedikit demi sedikit, tapi Siwo mulai menunjukkan takjilnya di media sosial. Siwo yang merasa senang dengan hal itu. Bagus, walaupun videoku sangat aneh, tapi orang-orang di sini menyukai hal yang berbau aneh. Lihat sekarang menjadi 1243 subscriber, lalu videoku juga sudah menyentuh 100.000 lebih. Ini tidak bisa dilakukan oleh para YouTuber baru. Selain itu, para komentar juga, apa ini lucu sekali, orang ini sudah gila, tidak waras. Menyukai konsep video yang terakhir. Video yang terakhir benar-benar memiliki konsep yang aneh, dan itu disukai oleh para penonton, kata Siwo. Kali ini reaksinya bagus hanya karena kekuatan dari algoritmanya. Aku tidak bisa terus berkeliaran di monster low class lamanya, bukan? Baiklah kalau begitu, bagus, aku harus menempa besi lagi selagi masih panas. Kalau begitu harus ku kejar semuanya. Akhirnya Siwo pun masuk ke dalam gate lagi. Kali ini dia berhadapan dengan goblin. Seperti yang diketahui, karena daya adaptasi kita yang tinggi, rangsangan memerlukan intensitas yang semakin besar untuk terus membangkitkan minat yang kuat. Lagi pula menganalisa monster dan membuat strategi, itulah pekerjaanku. Siwo pun terus bolak-balik menjadi menjadi YouTuber, lalu menjadi pandai besi, membuat video. Begitulah akhirnya setelah dia berhasil menempa pedang dan mendapatkan 1 juta subscriber. Itulah bukan hanya menjadi mimpi, bukan, aku harus mendapatkan 1 juta subscriber. Sambil mengedit video, Siwo merasakan sesuatu aneh sekali. Tapi hanya ada 2 masalah, yaitu aku lapar dan 1 masalah lagi, dan keclak
darah mengucur di hidung Siwo. Lah, mimisan, aku mimisan. Tunggu, aku harus mengedit videonya. Aku tidak boleh mati di sini. Raid dungeonnya dan pengirimannya. Namun Siwo pun kehilangan kesadaran dan terjatuh membentur kursi. Dah. Akhirnya dia pingsan begitu saja karena kelelahan. Karena menjadi YouTuber dan pengrajin besi, lalu menjadi hunter, 3 pekerjaan sekaligus loh. Lalu dia juga jadi editor videonya sendiri. Gak capek gimana tuh. Setelah dia sadar, dia melihat ke arah atas. Langit-langit kamarku ya. Apa aku pingsan, kata Siwo. Untung aku tidak mati. Tetap saja berkat Hercules Strength aku hanya pingsan sebentar. Seharusnya dengan hal atau kejadian seperti ini dan kegiatanku yang se-ekstrim ini seharusnya aku bisa koma, tapi aku hanya pingsan. Untung saja. Ngomong-ngomong, aku harus mengedit videonya. Berapa lama waktu yang sudah kulewati. Sambil melihat handphonenya, Siwo menyadari, aku pingsan seharian. Aku pingsan selama 12 jam, sial, kata Siwo. Aku harus mempekerjakan editor jika terus begini. Tubuhku tidak akan kuat meskipun aku memiliki kekuatan dari Hercules. Lalu akhirnya dia pun membuka lowongan pekerjaan dan janjian di suatu kafe ya dengan seseorang. Aku tidak menyangka ada begitu banyak pelamar. Lalu dia membuat lowongan pekerjaan di internet, pendaftaran editor, melamar sebagai seorang editor, World Conquering Man, berkas pendaftaran editor, ya kurang lebih seperti itu. Seperti yang diduga, uang adalah yang terbaik. Dengan menawarkan gaji yang tinggi, aku bisa merekrut beberapa orang yang kreatif. Jadi aku harus memilih seorang yang menghasilkan banyak uang untukku, kata Siwo dalam hati. Efek suara dari video ini sudah sesuai dan dimiliki selera humor yang bagus. Skill editingnya juga jauh lebih baik dariku. Sambil melihat beberapa video yang dikirimkan oleh para pelamar. Namun dia ini sudah telat. Bagaimana sih ini orang? Kenapa dia tidak datang sama sekali? Dasar brengsek. Orang ini benar-benar brengsek. Dia dengan jelas menyebutkan namanya adalah Park Do-gu, bukan? Janjinya jam 1, tapi si Park Do-gu ini bukan hanya namanya, tapi cara bicaranya pun seperti bapak-bapak. Akan kumarahi dia aja, akan kuhajar dia jika dia datang. Bukankah dia benar-benar seorang paman yang benar-benar mesum, kata Siwo. Ini sebenarnya lebih baik, dia mungkin saja berpengalaman. Lalu Siwo pun me-WhatsApp si Park Do-gu, kau di mana? Namun di sana si Park Do-gu tidak merespon, bahkan tidak di red. Mari kita tunggu lebih lama kalau begitu. Siwo dengan sabar dan mencoba positive thinking menunggu si Park Do-gu. Namun di sana, ya ampun, sialan, lama banget anjing. Kenapa dia tidak datang-datang? Aku di sini untuk wawancara editor itu. Saat Siwo sedang marah-marahnya terdengar suara seperti itu. Siapa kau? Apa Anda Siwo sih? Rupanya ini adalah si Park Do-gu. Iya, aku Siwo. Apa kau Park Do-gu sih? Ya, kukira dia seorang ajusi. Aku minta maaf, kata si Park Do-gu. Kenapa kau terlambat? Kau bahkan tidak membaca WhatsAppku. Di sana si Park Do-gu hanya bisa menunduk. Aku mengedit sampai larut malam, jadi aku lupa untuk membuatkan kotak bekal makan siang untuk piknik adik-adikku. Jadi aku tertidur sampai siang ini. Maafkan aku, kata si Park Do-gu. Mengedit video. Ya, itu adalah video yang kububuhkan dalam lamarannya. Apa kau sudah melihat video yang ku lampirkan? Ya, itu artinya kau mengedit video yang kuberikan hanya dalam 1 hari. Bukan 1 hari, tapi sekitar 3 jam, kata si Park Do-gu. 3 jam, kata si Siwo. Aku memerlukan 1 hari, mungkin sekitar 8-12 jam untuk mengedit satu video supaya terlihat bagus, tapi dia hanya bisa 3 jam dan hasilnya sebagus ini, kata Siwo dalam hati. Park Do-gu si Park Do-gu hanya bisa kaget. Ya, ada apa tuan? Kapan kita bisa mulai bekerja, kata Siwo sambil tertarik. Maaf, langsung bekerja, kata si Park Do-gu. Ya, seperti yang tertulis dalam pengumuman 2 video per minggu adalah standarnya. Ada waktu di mana aku mengupload 3 video juga, tapi tentu saja aku akan memberimu jatah tambahan jika kau melakukan lembur, kata si Siwo. Baiklah kalau begitu, mulai dari sekarang mohon bantuannya, kata Siwo. Editor name. Baiklah, aku akan bekerja keras, kata si Park Do-gu sambil membungkuk. Dia membenturkan kepalanya pada meja. Siap, dar. Di sana si Siwo kaget, anjir lah. Kaget komedi mulu. Namun di sana
Kaget itu hanya sebentar, tiba-tiba terjadi sesuatu. Orang-orang mulai panik berlarian, "Kia, tolong!" Dan terjadilah sebuah dungeon break. Fenomena magical power yang terdistorsi dalam dungeon dapat menyebabkan magical energi dungeon disebut meledak, sehingga dungeon itu disebut dungeon break dan mengeluarkan monster-monster di dalam dungeon tersebut. Itulah dungeon break. Itulah penjelasan tentang dungeon. Dungeon break telah terdeteksi, semuanya lari. Hasil konfirmasi diperkirakan itu adalah getaran dari dungeon tingkat C. Bahaya, tingkat C. Bos, kita juga harus cepat evakuasi, kata si Pak Dogu. Apa maksudmu, kata si Warisan. Dia hanya tertawa sinis. Editor Pak Dogu, kau bilang akan langsung bekerja kan? Ya, aku bilang begitu, tapi apa yang kau lakukan, kata si Dogu. Pegang ini dan ikuti aku. Siwo pun memberikan handphonenya kepada si Dogu. Handphonemu harus kuapakan handphonemu, bos? Kemana akan kita pergi? Ya, untuk mendapatkan uang, tentu saja itu. Kemana lagi, Pak Dogu? Lihatlah dan rekam aku dengan handphone yang kupunya, kata si Siwo. Sementara orang lain pergi ke arah barat, mereka pergi ke arah timur. Mereka berdua pergi ke arah yang berlawanan dengan orang-orang kebanyakan. Video, cepat, nyalakan videonya, Pak Dogu. Maaf, bagaimana? Si Pak Dogu pun hanya menyalakan video di saat-saat seperti ini. Ya, cepat, rekam aku. Lalu, ya, si Pak Dogu pun yang bingung langsung saja merekam Siwo. Dan Siwo di sana dihadapkan dengan beberapa orc kelas tinggi dan kelas C. Di sana orc itu terlihat sangat kejam dengan mata merah menyala. Di sana Siwo langsung saja menerjang para orc itu. Kalian datang ya. Baiklah, kalian akan menjadi konten untukku. Hajar. Dar, si Siwo menjeb si orc itu dengan mudahnya. Di sana si Pak Dogu hanya melihat. Siwo berkata dalam hatinya, ini bagus, aku langsung buat video begitu, aku mempunyai editor. Dia pun melihat ke arah kamera. Hey para viewers, jangan lupa klik like dan subscribe, lalu jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dariku, Meng Siwo. Oke. Begitulah Siwo pun akhirnya bertarung dengan para orc-orc itu. Di sana beberapa saat kemudian para penjaga kota sudah mulai datang. Itu berbahaya, evakuasi semuanya ke dalam bangunan. Para prajurit itu mulai turun dari helikopter. Jika kalian masih di luar, kalian akan tetap dalam bahaya. Tidak, seseorang berteriak seperti itu. Namun terlihat kepala orc terbang begitu saja di atas mereka. Kepala orc itu buntung karena dikalahkan oleh si Meng Siwo. Apa-apaan ini, kata orang di sana. Di sana mereka dan para warga melihat Siwo yang membantai para orc itu. Seperti Royal Rumble, Siwo menghajar mereka semua. Dar. Beberapa saat kemudian, Siwo dengan kerennya dia menunjuk ke atas sambil berkata, Dia berdiri di atas tumpukan para mayat monster dan berkata, jangan lupa ya para viewersku, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Like juga, bagikan video ini ke teman-teman dan saudara-saudara kalian. Ingat itu, sambil mengarahkan jempolnya dia melihat ke arah kamera. Oke, cing. Ya, akhirnya video itu pun sedang diedit oleh si Pak Dogu. Si Pak Dogu hanya ngahulang setelah mengingat-ingat. Lihatlah, penjaga yang dikirim terlihat bodoh, tapi bukannya orc adalah monster tingkat C, kata komentar di sana. Wodgong Koreman hanya melakukan kegiatannya, ada masalah, namun video ini sudah diedit dengan rapi. Bukankah video ini mendapatkan pengeditan yang lebih baik sekarang? Di sana Pak Dogu hanya bingung. Lah, dia tuh orang terkenal kok. Rupanya subscribernya juga sudah banyak, lalu viewersnya juga sudah mencapai ratusan ribu. Aku memang mengedit videonya, tapi aku masih belum mengerti apa yang terjadi dengan orang ini. Jumlah subscribernya sudah mencapai 2110. Ngomong-ngomong, satu hal yang pasti, aku benar-benar tidak mengerti dengan orang ini, kata si Pak Dogu sambil melihat kembali video editannya. Orang ini, bosku, sangat gila di YouTube. Sementara itu, kakak ayamnya sangat enak. Iya, kakak ayamnya sangat enak. Terdengar suara-suara lucu di belakang si Pak Dogu, yang rupanya itu adalah adiknya si Pak Dogu yang kembar. Kita juga harus menyiksakan untuk kakak ayamnya yang enak ini. Ayo makan bersama kakak. Sudah aku bilang itu bagianku. Tidak, ini bagian kakak.
Iya, ayolah aku menyimpan ini untuk kakakku. Aku menyimpan ini untuk kakakku duluan. Mereka pun malah bertengkar. Nah, untuk sementara kita lupakan saja. Ayo bekerja keras paling tidak untuk kebaikan kedua adikku, kata si Park Do-gu. Ayo untuk bekerja keras, ayo bersemangat. Allahu Akbar, kata si Park Do-gu. Sementara itu besoknya si Siwo masih menempa besi di rumah pandai pangkal besi. Akhirnya Siwo berhasil membuat sebuah pedang setelah sekian lama. Akhirnya aku membuat pedang yang lumayan lah, ini lumayan. Namun grade-nya adalah penguasaan God Metallurgy SS sedikit meningkat. God Metallurgy SS penguasaannya adalah 4,43%. Anda membuat beberapa peralatan yang dianggap layak untuk diberikan secara gratis dan tidak layak untuk dijual. Anjing. Peralatan yang dianggap layak diberikan secara gratis ya, jadi tidak boleh dijual. Tapi bodoh amat lah, aku akan menjualnya pada manusia. Tetap saja penguasaanku meningkat sebanyak 1,4%. Itu lumayan, biasanya cuma 0,1, tapi ini 1,4. Memikirkan bagaimana meningkat selama ini adalah angka yang luar biasa, kata Siwo. Di sana muncul mereka berdua. Hei, kualitasnya peralatanmu semakin baik semakin hari. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa kau jadi makin pandai? Bagaimana pedang ini dibuat oleh orang yang baru belajar kurang dari sebulan lalu? Perjalananku masih jauh, tapi ini lumayan kan? Namun di sana orang itu, ini bukan hanya lumayan, tapi ini bagus banget anjir. Ya, Siwo pun memberikan dagangannya. Menjual ini dengan harga tertinggi bukan? Ya, serahkan padaku. Oke. Ngomong-ngomong, kau terlihat lebih baik belakangan ini. Benarkah begitu? Ya, ngomong. Biasanya kau datang ke sini dan aku melihat mata pandamu itu kau seperti zombie yang kehilangan dan kelaparan. Kau tahu, beginilah mukamu waktu beberapa hari yang lalu. Benarkah? Aku bingung kau itu manusia atau zombie saat itu. Tapi tetap saja kalau kau terlihat manusia belakangan kali ini, aku merasa puas denganmu. Ya, Doku mulai mengedit videoku sih, jadi aku lumayan punya waktu buat tidur dan istirahat, kata Siwo. Aku jadi punya waktu lebih banyak istirahat, namun aku masih sibuk saat ini, kata Siwo. Aku hanya punya sedikit ruang untuk biaya karyawan dan juga aku harus mengedit videoku sendiri waktu itu. Sementara itu aku masih khawatir pada si Doku. Setelah aku membiarkannya melihat pertarunganku, dia menjadi gemetaran setelah bicara denganku lagi. Tapi tetap saja membantu membuat videoku karena itu adalah tugas editor. Terima kasih Doku. Selain itu, aku membayangkan Kang Docol itu sampah. Dulu aku menjadi videografer editornya, tapi dia memperlakukan aku seperti sampah. Dasar brengsek Kang Docol, sialan. Sambil mengingat-ingat masa mudanya atau masa lalunya sebagai editor si Kang Docol, videografer si Kang Docol. Namun dia memperlakukannya sebagai samsak begitu saja. Karena dia sudah bekerja dengan sangat keras, aku sangat bersyukur, kata Siwo dalam hatinya. Bagaimana dengan tanaman herbal yang kuminta sebelumnya? Oh iya, benar juga. Ini aku sudah mendapatkannya. Lihat, semuanya ada di sini. Ya, itu luar biasa. Tentu saja aku sangat luar biasa, bukan? Barang yang dijual Soun adalah barang yang terbaik di Korea loh. Jangan lupa untuk memesan kepadaku, Soun. Berapa total semuanya? Baiklah, biar kulihat. Totalnya adalah 212 juta 40. Ya gitulah. Itu lumayan yang besar ya. Sambil tidak ridho, Siwo pun memberikan uangnya dan mentransferkan uang yang dia punya kepada Seun. Karena itu merupakan permintaan dari Siwo, aku memberikan potongannya. Ya, dia 200 juta saja. Terima kasih. Kau menggunakan herbal sebanyak itu buat apa, kata si Seun. Untuk latihan bahan pengobatan. Memangnya bisa? Kita lihat saja nanti. Akhirnya Siwo pun yang sudah mensubscribe, akhirnya dia melihat bagaimana cara membuat obat herbal mengacu pada pemurnian obat-obat alami yang diturunkan dari hewan, tumbuhan, atau sumber mineral. Hal itu terbagi menjadi rebusan, bobok, dan pil dan krim. Dokter yang menghasilkan keajaiban. Huatwo. Dalam video ini kita akan membahas tentang herbal jamu mengacu pada bahan alami yang memberikan efek pengobatan meluas ke akar. Lalu bla 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 bla. Di sana Siwo tidak mengerti apa yang dia katakan. Dia ini sedang bicara apa? Aku tidak mengerti sama sekali.
Apa-apaan ini, aku harus berpikir lebih keras. Namun karena berpikir lebih keras, jika seperti ini aku tidak akan meningkatkan penguasaan dalam Divine Art, Medical Art. Hasil dari berpikir kerasnya itu, penguasaan inside-nya sedikit meningkat. Penguasaan inside meningkat. Malah penguasaan skill lain yang meningkat. Bukan medical artnya yang meningkat, tapi malah penguasaan lain yang meningkat. Apa-apaan ini, penguasaan meningkat lagi, penguasaan meningkat lagi. Penguasaan meningkat sebanyak 8,7%, lalu bertambah lagi 1,4%. Tiba-tiba saja setelah penguasaan meningkat, Shio menjadi mengerti dengan apa yang si Huatuo katakan dalam video sesederhana ini. Apakah itu mengacu pada studi tentang tanaman obat yang digunakan untuk mengobati penyakit? Kata Shio, Anda memahami definisi obat herbal. Penguasaan Divine Medical Art telah meningkat. Divine Art meningkat lagi sedikit demi sedikit. Penguasaan medical artnya juga meningkat karena dia sudah memahami isi dari video itu. Maksudku, kenapa dia membuat kata yang mudah menjadi sulit begini sih? Selain itu, tapi untungnya Anda telah membuat perebusan yang mungkin baik untuk Anda. Ya, singkat cerita, setelah Shio melihat video itu, dia membuat racikan obatnya sendiri. Penguasaan Divine Art meningkat, telah sedikit meningkat lagi. Ya, meningkat sedikit demi sedikit, hanya 0,0, begitu, nggak sampai 1% meningkatnya, tapi 0,0, lumayan, kata Shio. Setelah jadi, apa ini sungguh bisa diminum? Sambil melihat bahan ramuan yang sudah dibuat Shio, tapi mengatakan ini mungkin bagus untuk tubuh, itu berarti ini juga buruk untuk tubuh, bukan? Sepertinya ini akan meledak, kata Shio. Bodo amat lah, mari kita coba. Shio pun langsung meminum bahannya ramuan yang sudah dia buat sendiri, dan ini hanya berurusan dan rebusan juga yang dibuat dengan menggunakan Divine Art. Apa itu bisa membunuhku? Ya, tentu saja itu bisa membunuhnya. Shio pun terlihat pingsan. Apa-apaan ini? Lalu rebusan obatnya pun sudah tumpah. Namun di sana sesuatu terjadi. Uangku. Harga dari tanaman herbalku ada 200 juta menguap begitu saja. Anjir lah, aku melakukan hal yang sia-sia. Tidak. Di sana pemberitahuan pun muncul. Anda telah mengkonsumsi rebusan yang mungkin bagus untuk tubuh Anda. Penguasaan super strength telah sedikit meningkat. Rupanya ramuan itu meningkatkan kekuatan super strength-nya menjadi 0, beberapa persen, 0,10%. Penguasaan super strength-ku meningkat. Jadi bagaimana ini, semuanya sudah tumpah. Bagaimana aku harus meminumnya? Tapi sudah 3 detik lewat. Apa aku harus menjilati lantainya atau bagaimana ya? Jorok nggak ya? Tapi ini kan di rumahku, nggak ada yang lihat. Bodo amat lah. Harus aku jilati saja. Ya, scene pun berganti lagi ke dungeon atau gate. Kali ini Shio menghadapi para kelelawar atau vampir bat. Shio yang tidak lupa membawa kameranya. Dia akan buat konten lagi. Vampir bat adalah monster tingkat E dalam keluarga kelelawar. Ada alasan lain kenapa aku datang ke sini, kata Shio. Pertama, untuk membuat video dengan konsep apakah kelelawar itu tikus. Lalu kedua, mendapatkan 100 vampir bat untuk membuat peralatan. Dan terakhir, mempelajari penyakit tentang vampir bat karena mereka hidup dalam kelompok kecil, puluhan atau ratusan individu. Sebagai jenis penyakit ada di sekitar mereka. Namun yang menarik, kelelawar itu tidak terpengaruh jika kelelawar membawa penyakit mungkin berhubungan dengan penyakit darah, kata Shio. Dan itu bisa aku cari tahu. Kenapa aku mencari tahu kenapa mereka kebal dalam hal itu? Mungkin itu bisa meningkatkan kemampuan medical artku dan membantuku mempercepat membuat medis untuk adikku. Mungkin ini akan memberikan petunjuk pada penyakit darah Shio. Baiklah, ayo kita lakukan. Namun ini tidak akan mudah, tapi dengan Divine Medical Art itu bisa terjadi. Aku merasakan sesuatu, kata Shio. Ini tidak datang dari kelelawar. Siapa ini? Ini manusia. Sekelompok orang datang ke arahku, kata Shio. Rupanya di sana selain Shio ada orang lain yang masuk ke dalam gate. Ayo hindari mereka untuk berjaga-jaga. Namun saat Shio akan mengumpat atau menghindari mereka, Shio mengenali beberapa di antara mereka. Bukannya mereka adalah bawahan Kang Docol ya? Mengapa mereka kemari, kata Shio. Hunter lain bukankah dilarang masuk saat ada hunter yang masuk ke sini? Tapi tentu saja apa yang mereka cari?
beberapa kasus tumpah tindih. Apa mereka kebetulan masuk ke sini tanpa mengetahui aku di dalamnya? Tapi kenapa aku harus memikirkannya, kata Shio. Aku akan tahu setelah mereka mengatakan padaku. Biar ku beri mereka sedikit pelajaran, kata Shio. Hehehe. Namun di sana orang-orang itu berkata, apa kau yakin bajingan Meng Shio itu masuk kemari? Seseorang berkata seperti itu. Aku yakin, kelihatannya dengan mataku sendiri. Aku lihat dia masuk ke sini. Ya, aku juga lihat. Lalu kenapa aku belum melihatnya, kata si Kim Jiwo. Si Jiwo berteriak-teriak pada anak buahnya tanpa threat yang lebih rendah dari seorang ranking F dengan keyakinan yang penuh. Kenapa dia masuk ke gate sendirian? Ada yang aneh dengan si Meng Shio itu, kata si Jiwo. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia itu pintar, bukan? Dia pasti datangkan sebuah strategi untuk mengalahkan vampir Bat. Kelihatannya dia percaya dengan strateginya, tapi apa kau percaya itu? Semua orang juga tahu kalau editannya hasil CGI. Lucu sekali. Ayolah, hahaha. Tempat ini mungkin tempat syuting daripada dungeon. Ini lumayan menakutkan. Namun tiba-tiba saja dia mendengar sesuatu. Bangsat! Hah, di mana kau, Kanekco? Kang Docho, aku bukan Kang Docho, aku Meng Shio. Terlihat Shio sudah berdiri di belakang mereka sambil memegang punggungnya. Aku tidak melihat dia datang. Ya, aku pikir kau tidak akan melihatku datang. Selain itu, sudah kutanyakan lagi, di mana si Kang Docho sialan itu? Kupikir kau tidak akan mengatakannya jika seperti ini, bukan? Maka mungkin kau harus diinterogasi terlebih dahulu, kata Shio. Dan kuharap kau tidak akan menjawabku juga. Kalian tidak akan menjawabku juga. Aku sudah berpikir ini tidak akan menjadi cara yang mudah untuk kalian. Ayolah Shio, apa kau berpikir bisa melawan kami? Kami lebih banyak jumlah darimu. Dari mana kau datang? Kata orang yang lain. Lagian apa yang bisa dilakukan orang tanpa trade sepertimu? Dasar ranking F, sialan. Seseorang maju untuk menyerang Shio dan begitu saja dia dijab oleh Shio ke arah dinding yang sangat keras dan sangat dingin. Apa yang bisa kau lakukan? Kenapa kau melakukan ini? Apa kau bilang? Kau bilang sesuatu, kata Shio. Aku tidak dengar apapun. Apa kau mengatakan sesuatu? Biar ku tunjukkan sesuatu padamu, kata Shio. Setelah Shio menyelinap di belakangnya, langsung saja dia tanpa ampun mengkick orang itu. Gecrak. Deng, lehernya terkick oleh si Shio. Dia hanya bisa terpental ke belakang. Sementara yang lainnya hanya bisa berkata kasar, sialan, kenapa kau melakukan itu? Lalu tanpa basa-basi Shio juga langsung memberikannya hadiah pada salah satu geng itu. Apa itu? Apa yang terjadi? Aku tidak bisa melihat pergerakannya. Sebenarnya apa yang orang ini lakukan? Kata dia dalam hati. Tunggu Shio. Kenapa aku harus menunggu? Akan kukatakan semuanya. Kenapa juga kau harus mengatakan semuanya? Aku hanya ingin menghajarmu, kata Shio. Aku cenderung tidak percaya sama orang yang masih anggota tubuhnya komplit loh. Hahaha, kata Shio. Si orang itu pun hanya ketakutan dan berkeringat dingin karena dia tidak tahu kalau Shio memiliki kekuatan seperti itu. Baiklah kalau begitu, bagaimana kalau kita mulai saja? Dan akhirnya singkat cerita, Shio pun mendapatkan semua informasi yang dia inginkan. Menyuruh kalian memberikan pelajaran pada aku, ya? Iya, kata orang itu. Tidak bicara formal lagi. Tidak, sambil mukanya babak pelur. Itu benar. Aku memang hanya diperintahkan untuk seperti itu, Tuan. Tapi kenapa dia melakukan hal itu? Kenapa Kang Docho melakukan itu padaku? Entahlah, aku juga tidak tahu. Sudah kubilang, aku hanya disuruh untuk memberimu pelajaran. Tapi kurasa aku tidak percaya. Sungguh-sungguh aku tidak mengetahuinya. Aku tidak tahu kenapa. Apa dia punya urusan denganmu atau tidak. Aku juga tidak peduli, kata orang itu. Baiklah, di mana si Kang Docho sialan itu? Kata Shio. Soal itu aku sudahlah, lupakan saja. Pergilah, bawa orang-orang itu. Maksudnya bukankah mereka sudah mati? Mana mungkin aku membunuh manusia? Aku ini tidak sekejam yang kau pikirkan. Aku tidak membunuh mereka, kata Shio. Baiklah kalau begitu, terima kasih. Kalau kau akan menjadi seperti ini lain kali, maka Shio sambil berangkat dia mengucapkan dan langsung menyentuh muka orang itu. Apa aku tidak bisa memberitahu padanya? Langsung saja beritahu padanya. Jika dia ingin menginginkanku, maka dia bisa datang langsung padaku. Akhirnya mereka bertiga pun kembali ke markasnya si Kang Docho sambil terluka parah.
Kang Docol itu. Docol, lama tidak bertemu. Apa sudah tepat sebulan ya rupanya. Keberadaan mereka bertiga diikuti oleh si Siwo. Apa kau makan dengan baik? Kata Siwo. Di sana mereka bertiga hanya termenung dan ngaringkuk ketakutan. Ini kesalahpahaman. Kami tidak tahu kalau dia ikut, kata orang-orang yang lain di sana. Mang Siwo yang menyuruh kami tidak akan melakukan hal seperti ini, kata anak buahnya. Namun di sana Siwo mempermainkan mereka. Rencanamu memang lumayan, memancing Docol kemari. Ya, kau harus diberi acungan jempol nih, acungan jempol. Memang berlian Eunha. Tidak aku dijebak, kata si Eunha. Permintaan untuk menghabisi si brengsek Kang Docol itu. Tidak, aku tidak mengatakan itu, kata si Eunha. Si Eunha yang panik, dia langsung lari saja. Tidak, aku tidak mengatakan itu. Bersama teman-temannya yang lain, aku juga tidak mengatakan itu. Kami dijebak. Di sana Siwo melihat si Kang Docol sambil tersenyum. Orang ini Docol, kau tinggal sendirian ya. Di sana si Kang Docol hanya terdiam dan terbujur kaku. Entah apa yang dia pikirkan. Namun di sana si Siwo terus mengobrol dengannya. Kau harus memperlakukan mereka dengan baik, Docol. Lihat mereka lari tuh. Bagaimana kau melakukannya? Tiba-tiba saja si Kang Docol mengeluarkan suara. Bagaimana seorang hunter kelas E sepertimu punya kekuatan seperti itu? Kata si Docol. Aku juga tidak tahu, kata Siwo. Dasar tai, sambil mengeluarkan muka seramnya si Docol. Terlihat urat-uratnya yang ada di pipi, jidat, dan leher. Di sana Siwo berkata, waktunya pas sekali. Aku ingin tanya satu hal padamu, Docol, kata Siwo. Kenapa aku melakukan ini padaku? Memangnya ada alasan harus kuberitahu padamu? Tentu saja. Kau ini kenapa? Memangnya kau ini punya masalah apa? Sambil beralih ke arah si Kang Docol, Siwo mencoba memukulnya. Namun uppercut Siwo dibalas oleh jab oleh si Kang Docol. Lagi pula. Aku tidak tahu. Rupanya Kang Docol menggunakan pedang, dan pedang itu pun beradu pukulan dengan genggaman tangan Siwo. Ledakan terjadi di sana. Aku tidak pernah percaya pada orang yang masih anggota tubuhnya komplit. Dia jelas berbeda, kata Siwo dalam hati. Tapi tetap saja dia adalah seorang hunter kelas B. Entah kenapa ya di sini waktu pertama kali dimulai si Siwo ini ranknya rank F, lalu si Docol itu A. Sekarang si Siwo ini rank E dan si Docol itu rank B. Mungkin ada kesalahan translate atau bagaimana, saya juga nggak tahu. Tapi lanjut sajalah. Si Siwo mencoba menghindari tebasan dari Kang Docol. Tidak semudah itu, dulur. Siwo yang panik langsung dia berguling ke belakang. Kata Siwo, berbahaya sekali melawan pedang, kata Siwo. Kau dan acting sok kuatmu itu lumayan juga, kata Siwo. Namun di sana sejujurnya aku takut, kata Siwo dalam hatinya. Bahkan pukulan yang kuat pun bisa mematahkan pedang. Tetap saja aku masih kekurangan skill untuk menahan serangan pedang seorang hunter kelas B. Ayolah. Di sana Kang Docol maju ke arah Siwo untuk menusukkan pedangnya. Hayya, serangan sangat cepat, kata Siwo. Tapi itu terlihat sederhana, aku bisa menghindarinya, kata Siwo. Dan Siwo pun menghindarinya lalu siap memberikan uppercut padanya. Tiba-tiba saja aku mengingat masa laluku saat bekerja sebagai dokter Kang Docol, dan semua itu membuatku marah. Rasakanlah ini, Docol. Aku diperlakukan tidak baik di dungeon. Kau menghinaku, menendang, memukulku seenaknya. Ini adalah kemarahanku selama ini. Karena kau telah meremehkanku, kata Siwo. Lalu karena jumlah kameranya aku rusak, karena aku rugi banyak banget karena kameranya rusak banyak karena ulahmu. Aku menontonnya ratusan kali. Pertarungan Kang Docol. Saat aku mengedit, aku tahu itu. Dan aku juga tahu timingnya saat dia akan menyerang dan saat dia akan berhenti. Di sana Kang Docol sambil ketakutan. Lah, dia bisa menghindari seranganku. Sementara itu Siwo berkata dalam hatinya, aku menyadari kebiasaan dan kecerundangan dari perilaku Kang Docol. Akhirnya, dia menghook bahu si Kang Docol. Namun Kang Docol tidak mau kalah. Peng, cing, dar. Mereka beradu pukulan beberapa kali. Pedang melawan pukulan, entah bagaimana ceritanya ya. Tapi si Siwo berhasil membuat pedang itu tidak berkutik. Siwo menghindari tebasan pedangnya. Kang Docol bingung, membaca semua pikiranku. Tidak, aku seorang hunter kelas B, sementara dia itu hunter kelas E.
Bagaimana ini bisa terjadi, kata si Docol. Bagaimana sesuatu yang hanya dimiliki seorang hunter kelas S itu bisa berada di tangannya. Lalu tiba-tiba saja Shio mengeluarkan jabnya. Dah, Kang Docol itu terkena di muka dan dia pun liur. Aku bingung. Namun saat dia terpental ke belakang, dia menahan pergerakannya dengan pedangnya. Dia menancapkan pedangnya ke tanah sambil bergetar. Dia berkata, ini mustahil. Aku memang mengkonfirmasi kekuatan Shio dari video YouTube-nya, tapi aku tidak mengakui ini dan aku juga tidak menyangka kalau dia sekuat ini. Rupanya diam-diam Kang Docol melihat YouTube si Shio yang membasmi monster kudanil itu ya. Di sana seperti kerasukan apa gitu, si Kang Docol malah tertawa menarik. Hahaha. Baik, kalau begitu akan ku keluarkan semuanya. Aurora. Tunggu, ayolah, kita ini kan sesama manusia, kita tidak bisa menggunakan aura di luar dungeon, kata Shio sambil berpura-pura panik. Kang Docol bajingan ingin mengeluarkan semua kekuatannya ya, tapi sekarang karena sudah seperti ini, Shio pun tiba-tiba tersenyum. Ini semakin menarik, kata Shio. Aku tidak punya pilihan lain selain aku juga akan mengalahkan segalanya. Shio mengeluarkan auranya. Das. Terlihat Shio mengeluarkan aura Herculesnya. Bayangan Hercules berada di belakangnya. Aku akan mengeluarkan semuanya sekaligus. Lalu Shio melompat ke arah Kang Docol. Yat. Dan begitu saja aura Shio dan aura Kang Docol beradu, namun Shio berhasil mengalahkan aura Kang Docol. Si Kang Docol yang tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya bisa ngehulang. Ujung-ujung ada di depanku. Ya, itulah yang terjadi. Shio rupanya ada di depannya. Shio yang marah mengeluarkan unek-uneknya. Paksa balik, tai, kau melakukan semua ini padaku, kau terus meremehkanku hanya karena aku rank E dan hanya aku seorang kameramen. Tapi ini semua akan berakhir dan dar. Ledakan terjadi di tempat itu. Mereka yang tidak bertanggung jawab terus merusak tempat orang lain. Gedung yang lagi direnovasi malah makin rusak gara-gara pertarungan mereka berdua. Terlihat seseorang muncul. Tutup TKP, pastikan semua orang di dalam, kata seorang wanita sambil berjalan maju. Baik, kata kedua orang yang berada di sampingnya. Kami dari Biro Inspeksi. Ada orang di sana. Di sana Shio mendengar teriakan orang itu. Sambil mengusap mulutnya dia. Shio mendekat. Hei, aku Meng Shio. Maaf. Hei, apa anda Meng Shio? Ya, aku Meng Shio, kata wanita itu, kata Shio. Ya, benar, aku Meng Shio. Memangnya ada apa? Sambil mengambil pedang si Kang Docol dan mengarahkan pedangnya ke arah si Kang Docol. Aku Lee Minjung yang bertugas sebagai pemimpin dari Guarder keempat di bawah Biro Inspeksi. Sambil menunjukkan identitasnya. Guarder tim 4, Lee Minjung, pemimpin tim. Pertama-tama mari kita berbincang dengan Biro Inspeksi dulu. Akhirnya Shin pun berpindah ke Biro Inspeksi atau ke ruang interogasi yang sepertinya Shio sedang diinterogasi. Apa, mencoba membunuh Anda, Hunter Meng Shio? Ya, benar. Si Kang Docol itu mencoba membunuhku. Aku sudah memperlihatkan videonya kan sebagai bukti. Lihat itu. Apa harus ada yang lain lagi? Aku sudah mengkonfirmasi videonya, kata si Minju. Ya, ini sudah sesuatu yang bisa digunakan dengan mudah, tapi bagaimana ya, kata si Minju. Hunter Meng Shio dilaporkan sebagai awakener traitless bukan? Atau rank E, tapi kau bisa melakukannya dan mengalahkan Hunter rank B. Sementara itu kita diberi penjelasan tentang Guarder atau pekerjaan si Lee Minju ini. Mereka adalah polisi yang melindungi para hunter. Dengan kata lain, mereka yang memburu para hunter nakal, human slaughter. Ku dengar pemain dan pemimpin tim mereka adalah rank A dan hunter yang sangat berbahaya. Vibe-nya seperti pembantai manusia, kata Shio dalam hati sambil melihat si Lee Minjun. Sementara itu Lee Minjun berkata, aku menyadari bahwa Hunter Meng Shio juga kelas A plus bukan? Ya, benar, itu masalahnya. Meskipun begitu, apa ada alasan aku harus menjawab semua pertanyaanmu, kata Shio. Sudah aku bilang, aku ini korban. Aku mencoba bertahan, dia mencoba membunuhku. Mau bagaimana lagi? Di sana si Lee Minju berkata, lalu berdasarkan bukti video Dungeon Arcane dan lokasi bangunan yang ditinggalkan yang Anda kirim, kami akan menanganinya dengan benar kalau begitu. Ya, baiklah kalau begitu. Sambil Shio berdiri dari kursinya. Mari kita akhiri penyelidikan referensi ini di sini.
Terima kasih atas kerjasamanya, kata si Lee Minju. Kalau begitu kuserahkan padamu, kata Siwo. Semuanya kuserahkan padamu, Hunter Lee Minju. Lee Minju memanggil seseorang. Hunter Meng Siwo baru saja keluar tadi. Kukira Anda tidak berada di sini, kata seseorang itu. Aneh. Ada yang aneh, kata si Lee Minju. Apa yang aneh? Apa yang aneh? Kata si Joah. Soah, apa kelasmu sekarang? Kata Minju. Tentu saja, aku baru saja dipromosikan ke kelas B, jadi tidak terlalu jauh dari A lah. Aku B plus begitu. Namun di sana, si Lee Minju menggunakan auranya yang kehitaman untuk menekan si Soah. Si Soah pun langsung tertekan oleh aura itu dan mencium lantai. Apa? Kenapa kau melakukan ini? Kata Soah. Pemimpin tim. Lihat, seperti yang kuduga, kau tidak bisa menahannya. Apa maksudmu? Tentu saja aku tidak menahannya. Bukan itu sudah jelas. Aku ini hanya rank B dan kau juga Hunter rank S, bukan? Tapi Hunter Meng Siwo itu sesuatu yang aneh terjadi. Apa maksudmu? Dia tidak merasakan apapun. Apa? Maaf, aku kurang jelas mendengar Anda. Ya, dia tidak merasakan apapun saat aku mencoba menekannya dengan auraku. Tapi dia malah berbicara santai denganku. Sementara itu si Soah berkata, bukankah Hunter Meng Siwo itu adalah seorang rank E? Tapi kenapa dia melakukannya? Sudah aku bilang ini aneh, kata si Minju. Sambil berlalu pergi keluar. Soah berkata, jika itu benar, kenapa Anda membiarkannya pergi? Mungkin dia adalah Hunter yang menipu kelasnya sendiri. Dia mengeluarkan aroma manusia. Itulah kenapa aku menyuruhnya pergi. Hah? Mau kosong macam apa itu? Emangnya? Kau pikir si Siwo itu apa? Si Soah. Sementara itu Siwo yang berjalan pulang. Syukurlah ini untuk berakhir sekarang, tapi aku tidak tahu kapan hal seperti ini akan terjadi lagi. Itu tidak meningkat sama sekali. Bahkan setelah aku bertarung habis-habisan dengan si Kang Nocol sialan itu, bagaimana bisa aku berada di tetap 1%? Sambil mengingat-ingat kembali, selamat karena telah menang event individual PT. PT itu adalah personal training ya. Jadi Hercules itu mengadakan kuis, siapapun subscriber yang pertama akan melakukan personal training bersamanya. Di sana benar-benar gila, aku benar-benar memenangkannya. Padahal jumlah subscriber cuma 1. Tapi kenapa aku malah menang, kata Siwo. Sepertinya si Hercules ini subscribernya pada mumul, dia cuma pengen nonton kayak subscriber. Ya begitulah. Memenangkan hal ini benar-benar yang bagus. Aku akan mendapatkan pelatihan dari Hercules, kata Siwo. Namun, apa? Kau seorang manusia. Terlihat si Hercules rupanya sudah bisa bicara dengan Siwo. Apa maksudmu kau seorang manusia, kata si Hercules. Bagaimana ada manusia di channelku, kata si Hercules. Kalau begitu, apa itu tidak akan bekerja? Trainingnya apa tidak akan bisa berhasil? Ya bukan begitu. Tapi kalau kau manusia, itu tidak akan memberimu langsung sesi PT. Kenapa begitu? Seperti yang kukatakan, aku tidak bisa pergi ke tempatmu berada, jadi aku tidak bisa langsung memberikan sesi PT. Ya, pria Priang dan si biru itu meninggalkan smartphone-nya padaku, dan pria berambut putih bertarung dengannya. Meskipun aku tidak bisa membenarkan posturmu langsung, aku setidaknya bisa mengajarmu. Jadi jangan khawatir, kata Hercules. Yang pertama adalah, mari kita langsung mulai. Subscriberku, lihat tubuhmu. Biarkan kamera melihat tubuhmu. Keseimbangan tubuhmu benar-benar hancur, khususnya otot posteriormu. Otot posterior, maksudnya otot punggung kan? Ya, otot punggung juga merujuk pada bagian belakang tubuh, dan otot punggung itu kau sebutkan barusan hanya bagian dan dari beberapa ototmu itu. Lalu tricep, bronchiolitis, apaan itu? Siwo yang tidak mengerti. Anda telah mempelajari tentang perfect muscle, profesiensi dari super strength. Sepertinya ini ada beberapa tipe dari otot posterior, kata Hercules. Karena seperti itulah yang kulihat, karena otot-ototmu terletak pada bagian belakang, kau tidak bisa melihatnya langsung, yang mana sering berakibat terlupakan kepentingan mereka. Si Hercules terus mengatakan, otot-otot ini sangat luar biasa. Ketika kau harus melakukan gerakan, lakukanlah gerakan yang berani. Lalu Siwo yang melihat gerakan Hercules, apaan itu? Otaknya tidak bisa merespon apa yang dilakukan Hercules. Otak manusia aku tidak bisa merespon apa yang dikatakan dewa ini. Kau lihat Divine Combat Art itu, aku yang membuatnya.
Defend Combat Art. Aku tidak tahu itu, kata Siwo, tapi itu terdengar bagus karena ada kata-kata defendnya. Lalu Hercules berkata, aku tidak tahu seberapa aku menuangkan metode ini bertarung dalam satu, tapi secara sistematis mengorganisir mereka juga sangat penting untuk gerakan ini. Tubuh bagian yang paling penting adalah, kau tahu tubuh mana? Bagian bawah. Bagian bawah adalah pilar yang mendukung semuanya. Apa yang terjadi saat pilar-pilar kotor ini bangunan jatuh, kata si Hercules. Tentu saja bangunannya akan hancur, bukan? Ya, begitulah hal yang sama berlaku pada tubuhmu. Jika bawahmu hancur, maka semuanya akan hancur. Lalu, Anda telah memperoleh ilmu fisika mengenai super strength. Profisiensi dari super strength telah sedikit meningkat. Jadi, itulah yang terjadi. Terlihat super strength-nya adalah SS dan profisiensinya ada 1,12%. Meningkatnya cuma 0,1%. Kekuatannya masih jauh dari sempurna si Siwo ini. Karena hal itu aku akan mengajarimu metode latihan yang benar untukmu. Jadi perhatikan dan ikuti. PT ini lebih dari normal yang kukira. Supaya Siwo di sana hanya melakukan push up, tapi kau tidak mempedulikan tentang pernapasanmu dan yang lainnya, dan hanya menghembuskan nafas saja, kata Hercules. Rupanya saat push up itu dilakukan dengan benar, Siwo benar-benar mengalami kesulitan. Sial, kenapa begini, kata Siwo. Yang paling penting bagi ikan teri sepertimu untuk melakukannya tanpa bertanya untuk sekarang. Cepatlah, lakukan. Baiklah, aku mengerti. Dan kekuatannya pun terus meningkat. Super strength meningkat 1,2. Anda telah melakukan pelatihan super strength lagi. Lalu profisiensi meningkat 1,35. Akhirnya terlihat scene pun berpindah, menampilkan sebuah layar laptop atau layar komputer. Pesan masuk, pengirim Siwo. Ini adalah orang baik, dia agak tidak biasa, tapi dia adalah bosku. Terlihat itu adalah si Doku, adalah si editor si Siwo ya. Strategi macam apa yang dia buat kali ini? Dalam video itu terlihat sebuah gua. Halo semuanya para subscriber Conquering Man. Halo, wassalamualaikum. Kembali lagi bersamaku Conquering Man, kata si Siwo. Ini adalah pria yang akan menaklukkan segalanya. World Conquering Man. Gua yang kalian lihat di belakangku adalah tempat para vampir tinggal, dan kalian bertanya kenapa aku di sini? Tentu saja untuk menunjukkan konten baru, tutorial bagaimana caranya menyelesaikan gua ini. Inilah aku, Conquering Man, akan melakukan raid. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah speed raid. Speedrun raid adalah speed atau gimana ya, cepat-cepatan lah. Siapapun yang paling cepat menyelesaikan raidnya, maka dialah yang menang. Itu adalah speed raid. Aku memilih teknik editing di sini dan menambahkan beberapa sound effect, kata si Doku. Vampir itu banyak sekali dan hidup dalam kondisi buruk, dan visibilitasnya juga buruk, membuatnya sulit untuk merekam. Aku penasaran apa yang dilakukan bos kali ini. Baiklah, rekor terbaik saat ini adalah 58 detik yang dipegang oleh Hunter Rank S, Yohana, dari channel Fire Witch. Hari ini aku akan menantang rekor itu. Speedrun attack akan dilakukan oleh World Conquering Man pada Vampire Bed. Jangan lupa subscribe ya, like juga. Dia langsung menantang orang terhebat dan tercepat di dunia. Baiklah, ayo kita mulai. Untuk bagian ini aku akan mengedit timernya di depan monitor. Lalu Siwo pun langsung mengangkat kakinya. Entah apa yang dia lakukan, tapi dia menginjakkan kakinya ke tanah dan retakan-retakan terjadi di depannya. Di sana si Deku hanya bisa, apaan itu? Kenapa itu terjadi? Dan akhirnya guanya hancur begitu saja. Apa mungkin sebuah dungeon hancur? Kata si Deku sambil melihat video itu. Namun di sana Siwo berkata dalam videonya, aku harusnya farming bahan-bahan kelelawar,nya, tapi aku lupa, aku malah menghancurkan semuanya. Di sana si Deku hanya bisa apa-apaan ini lah, lumayan lah. Akhirnya Siwo pun melihat hasil video editan si Deku dan melihat channel YouTube-nya. Terlihat channelnya subscribernya sudah naik dari hanya 1000 sekarang 6000. Lalu viewsnya juga 1,4 juta. Ya lumayan lah. Yohana dari channel Firewitch dengan 41 juta memposting komen. Benarkah fakta bahwa Firewitch sendiri yang telah memposting komen sudah memiliki efek seperti ini? Rupanya komentar yang banyak itu karena ada, ya bisa dibilang YouTuber terkenal lah,
ada komen di channelnya si Siwo. Jika akhirnya kami berkolaborasi, tidak mungkin channelku akan menembus 1 juta subscriber. Hahaha, sambil membayangkan uang itu. Siwo merasa senang. Di waktu seperti ini aku harus lebih banyak membuat video yang lebih provokatif, kata Siwo. Profisiensi dan super strength-ku saat ini. Profisienku tidak pernah meningkat, bahkan sampai menembus 2%. Tapi Divine Combat Art ya lumayan juga itu. Saat aku melakukannya untuk menghancurkan gua bed itu, terlihat sambil Siwo membayangkan Hercules apa saja yang sudah dilalui. Dia melawan naga, lalu Hydra, monster-monster kuat yang telah dilawan oleh Hercules. Mari kita lihat dan kita minta dia untuk mengajari aku hal itu. Jika kau mengajariku sambil memberikan PT padaku, tapi memenangkan eventnya kan? Namun di sana Hercules menolaknya. Tidak bisa. Sudah aku bilang, ayolah, terus buat apa gunanya aku memenangkan eventnya jika aku tidak diajari? Itu hal yang berbeda. Di mana bedanya, kata Siwo. Bahkan dari namanya saja sudah berbeda. Lebih dari itu, untuk melakukan itu kau harus membentuk otot. Tapi otot bukan satu-satunya masalah di sini. Kau tahu, karena Divine Combat adalah metode yang terorganisir agar sesuai dengan kekuatanku. Tanpa super strength yang kau gunakan, kau tidak bisa menggunakannya. Tapi aku juga bisa menggunakan super strength milikmu kan? Di sana Hercules ulang, apa maksudmu? Menggunakan super strength milikku? Apa maksudmu? Sambil berkata pada Siwo di depan mukanya. Ya, saat ini kau sedang memberiku pelajaran PT-nya. Dia bukan soal mempelajari super strength milikku kan? Apa yang kau maksud tadi? Namun di sana Siwo berkata dalam hatinya, apa? Tapi aku mempelajari super strength milikmu loh, benar. Tidak mungkin, itu hanya bisa dikuasai olehku. Bahkan dewa-dewa lain tidak bisa menguasai super strength milikku. Jadi tidak mungkin. Siwo berkata dalam hatinya, para dewa adalah sesuatu yang bisa dipelajari dari GodTube, atau itu sesuatu yang kupelajari sendiri. Super strength milik Hercules. Tunggu, kata Siwo. Lihatlah ini, sambil Siwo mengeluarkan super strength miliknya. Di sana, apa? Kenapa bisa? Kau. Lalu Siwo pun menjelaskan apa yang terjadi dengan dirinya dari mulai dia nemu HP dan sampai saat ini. Jadi kau pelajari super strength karena mensubscribe channelku ya. Ya, hal yang sama juga berlaku pada channel dewa lain. Benar, tentu saja itu gila. Kenapa ini bisa terjadi, kata Hercules. Kau mendapatkan kekuatan hanya dengan mensubscribe channel mereka. Namun itu bekerja padaku. Ya, sudahlah, aku juga bilang ini tidak mungkin, tapi itu benar-benar terjadi padamu, kata si Hercules. Tunggu, kalau dipikir-pikir lagi, bagaimana kau bisa terhubung dengan GodTube? Kau jelas-jelas seorang manusia yang tidak memiliki definiti, tapi kau bisa terhubung dengan GodTube. Sana Siwo memikirkan seorang manusia tanpa definiti, ya, sambil membayangkan si rambut oren. Karena aku membuka kemungkinannya, tapi itu yang dikatakan si rambut oren. Dia berharap tidak ada kemungkinan yang kumiliki. Di sana Siwo hanya berkata soal itu. Ya, dia pun menjelaskan tentang pertarungan kedua orang itu, si kuning dan si biru. Kedua orang yang kau temui itu dari sudut pandangku mereka sepertinya berasal dari GodTube. Tapi bisakah mereka yang dari GodTube datang ke sini? Kau bilang tidak ada yang bisa datang ke sini, bahkan kau tidak bisa datang ke sini. Seperti katamu, dimensiku dan dimensimu itu tidak saling mengganggu. Terlebih lagi GodTube milikmu itu, aku bilang itu adalah akun manajer kan? Ya, apa kau tahu siapa manajer GodTube? Tidak tahu, tapi aku tahu beberapa. Apa maksudnya itu? Benarkah? Ya, jika itu mungkin, para manajer seharusnya sudah menjadi dewa alam semesta sekarang, mendapatkan super strength milikku. Benar-benar gila. Cuma ngeklik subscribe doang. Bayangin lo klik channel Raffi Ahmad terus duitnya jadi milik lo. Wow. Atau Bos Jarum. Guys, nikmat lah pokoknya mah. Tapi tetap saja tidak. Aku tidak bisa mengajarimu. Kenapa? Aku kan punya super strength. Itu merepotkan si Hercules yang malas mengajari si Siwo. Aku sudah mempelajari super strength. Itu adalah dua hal yang berbeda, kata Siwo. Siwo mulai marah. Kenapa kau melakukan ini? Kau benar-benar pembohong dan kau ingin menambahkan Divine Combat juga. Aku membayangkan yang ngeri, anjir. Manusia memiliki kekuatan dewa, ngeri banget. Kalau begitu, biar ku tanya satu hal padamu. Apa artinya subscriber di GodTube itu?
Ya, kau bisa mengartikannya sebagai elemen dari divinity. Semakin banyak subscribe-nya, intinya semakin banyak orang yang percaya padamu. Apa itu artinya semakin banyak subscriber yang kau miliki, status yang kau miliki semakin meningkat? Aku tidak tahu dan aku tidak yakin apa maksud dari itu, tapi secara umum lebih banyak lebih baik kan? Itu juga alasan kenapa terus memberiku pilihan pelatihan PT meskipun menyebalkan. Dengan kata lain, para subscriber adalah satu-satunya hal yang membuat Hercules tertarik selain otot. Kalau begitu, bagaimana jika begini? Kata Shio menawarkan sesuatu pada Hercules. 100 subscriber, bagaimana? Ayolah, memangnya kau bisa melakukan itu, kata Hercules. Aku akan mendapatkan 100 subscriber untukmu, kata Shio. Jika aku membuatmu mendapatkan 100 subscriber ke channelmu, maka ajari aku dengan pelatihan trainingmu itu. Tapi, kau bahkan tidak bisa datang ke sini. Bagaimana kau melakukannya? Hai, kenapa tidak, kata Shio. Aku ini sudah lama di per-YouTubean dan percaya saja padaku untuk sekali ini saja. Dan akhirnya, Hercules Loki the Horseman, aku memiliki pendidikan yang sebenarnya. Anda di sini, Master, terlihat subscribernya sudah meningkat. Rupanya subscribernya menjadi 300. Mulai dari sekarang, saya Hercules akan menjadi pelayan setia untuk Anda. Kalau begitu, aku akan memberikan ide-ide untuk konten yang lainnya. Benar kan, Master? Ya, rupanya si Hercules itu sudah nurut pada si Shio. Kau harus mengajari defense combat juga ya, lalu terlebih dahulu. Tapi apa sebenarnya arti dari subscriber ini, kata si Shio. Jadi Anda bisa bilang itu adalah bentuk kepercayaan. Jadi semakin banyak orang yang tahu tentang kami, maka kami akan semakin kuat karena orang semakin percaya pada kami. Ini agak rumit, kata Shio dalam hatinya. Status kedewaan meningkat sebanding dengan jumlah subscribernya. Kedengaran tolol, tapi ya sudahlah, langsung saja ajari aku defense combat artnya. Akhirnya mereka pun melakukan toss boom. Saya akan langsung mengajari Anda, Master. Sebelum itu tolong bicara santai seperti sebelumnya, kata Shio. Baiklah, sekarang pertama yang harus kau pelajari dalam defense combat art adalah lebih otakmu, kekuatan masar otak. Apa maksudmu? Otot otak, kau tahu otot otak harus dilatih terlebih dahulu. Tidak lain adalah otot otak ketimbang menjelaskannya. Langsung saja lihat ini.